F gemis temu emas saat menggali dan reaksinya mengejutkan semua orang. Pak, Surya Wawan merasakan sekar berkaratnya, membentur sesuatu yang logam di dasar. Lubang dan jantungnya berdegup kencang di dalam dada kurusnya. Anjing hitam yang hidup di sisinya mulai menggali dengan gila-gilaan menggunakan cakarnya. Merengek pelan seolah ia juga tahu bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi di sana di sore musim gugur itu. Ketika ia menyibak sedikit lagi tanah kering, dengan tangan-tangan yang kapalan, ia melihat kilauannya. Puluhan koin emas, piala kuno, rantai halus, bahkan batu berwarna-warni yang tampak seperti perhiasan muncul di depan matanya yang berkaca-kaca. Surya terdiam berlutut di tanah dengan mulut terbuka. Tak tahu apakah harus tertawa atau menangis di depan kekayaan tak terduga yang tampak. Seperti adegan film itu, sejenak ia mengira dirinya berhalusinasi karena lapar seperti yang kadang terjadi di hari-hari paling sulit. Ia mengusap mata dengan punggung tangan yang kotor, tetapi kilau itu tetap ada di sana. Nyata, kuat, hampir menyilaukan karena begitu indah. Tidak mungkin kancil, gumamnya pada anjing itu dengan suara tercekat. Tidak mungkin ini nyata. Hewan itu mengibaskan ekor pendeknya dan menjilat salah satu koin seolah mengonfirmasi bahwa ini nyata. Surya melirik ke sekeliling, takut kalau ada orang yang melihat kejadian itu. Lahan itu telah terbengkalai selama puluhan tahun, terselip di antara ujung jalan tanah dan awal semak belukar yang menurun ke arah sungai kecil. Tak ada yang biasa lewat di sana kecuali dirinya sendiri yang memiliki kebiasaan aneh untuk pergi ke tempat itu. Dari waktu ke waktu karena alasan yang hanya ia pahami. Baju merah yang dikenakannya robek di lengan dan punggung ternoda. Tanah kemerahan yang menutupi seluruh wilayah di musim itu. Jenggotnya yang beruban telah tumbuh tanpa potongan dan rambutnya yang acak-acakan jatuh di atas dahinya yang berkerut. Surya berusia sedikit di atas 50 tahun, tetapi siapapun yang melihatnya akan bersumpah bahwa ia jauh lebih tua. Hidup di jalanan membuat cepat tua. Ia tahu itu lebih dari siapapun. Ia pergi ke lahan itu pada sore hari hanya untuk mengubur kantong kain kecil berisi remah-remah roti. Sebuah kebiasaan aneh yang ia pertahankan sejak masa ia kehilangan istrinya Siti setelah penyakit panjang yang menghabiskan semua tabungan pasangan itu. Siti percaya bahwa mengubur sisa-sisa roti di tempat yang tenang membawa kedamaian bagi mereka yang telah pergi. Surya tak pernah tahu dari mana ia mendapatkan ide itu, tetapi terus melakukannya tahun demi tahun sebagai cara untuk tidak melupakan. Anjing itu yang ia panggil kancil adalah yang bersih keras menggali lebih dalam. Pada hari itu, hewan itu muncul dalam hidup Surya 3 tahun lalu. Ditinggalkan di dalam kotak kardus, dekat tempat pembuangan sampah di alun-alun pusat. Ia kurus dengan luka di punggung dan begitu ketakutan sehingga gemetar pada gerakan sekecil apun. Surya yang memiliki sedikit untuk dirinya sendiri membagi sedikit yang ia miliki. Sejak itu mereka berdua tak terpisahkan. Kancil tidur di sisinya di bawah atap toko roti Pak Tono, makan sisa-sisa potongan roti keras yang ditinggalkan tukang roti untuk Surya di pagi hari dan menemani si tua dalam semua perjalanannya di sekitar kota kecil itu. Namun sore itu, Kancil telah mengendus tanah dengan cara yang berbeda. Ia mengais begitu bersemangat sehingga Surya karena penasaran mengambil sekar tua yang selalu ia bawa di karung goni dan mulai membantu. Dan begitulah hal yang mustahil terjadi. Surya melihat lagi ke dalam lubang masih tidak percaya. Ia mengulurkan tangan yang gemetar dan mengambil salah satu koin. Itu berat dingin dengan tulisan aneh yang tidak bisa ia baca dengan baik. Didekatkannya ke wajah, diremasnya di antara jari-jari, digigitnya perlahan. Seperti yang pernah ia lihat di film-film lama. Itu benar-benar emas, pasti. Apa yang kita lakukan sekarang, Kancil? Tanyanya dengan suara keras, lebih pada dirinya sendiri daripada pada anjing itu. Reaksi pertamanya adalah ketakutan.
Takut kalau ada orang yang muncul dan menuduhnya mencuri. Takut kalau mereka datang dan mengambil semuanya darinya. Takut bahkan pada dirinya sendiri, pada apa yang bisa dia lakukan dengan uang sebanyak itu. Setelah bertahun-tahun kedinginan dan kelaparan, Surya mulai gemetar. Dan bukan karena angin dingin yang turun dari pegunungan. Itu karena beban dari penemuan itu. Dia menutupi semuanya. Kembali dengan tanah, menepuk-nepuk dengan tangannya untuk membuat tanahnya sama rata dengan sekelilingnya. Dia mengambil beberapa ranting kering yang berserakan di tanah dan melemparkannya di atasnya, menyamarkannya lebih jauh. Dia menatap Kancil dan meminta hampir memohon, jangan beritahu siapapun, ya, jangan menggonggong, jangan bersuara. Anjing itu memiringkan kepalanya ke samping, seolah-olah mengerti setiap kata. Surya menyimpan 3 koin di saku dalam bajunya dekat dengan dada dan kembali ke kota dengan berjalan perlahan, dengan Kancil di sisinya. Matahari terbenam di balik pegunungan rendah, meninggalkan langit berwarna api. Dan pengemis tua itu merasa hidupnya baru saja berubah selamanya. Tapi dia belum tahu apakah itu menjadi lebih baik atau lebih buruk. Malam itu berbaring di bawah kanopi toko roti Pak Tono, Surya tidak bisa memejamkan mata. Dia terus meraba-raba koin di dalam bajunya. Takut mereka menghilang. Kancil tidur, bersandar di kakinya, mendengkur pelan. Di sekelilingnya, kota kecil desa Kali tidur dalam keheningan dengan hanya gonggongan jauh dari seekor anjing dan nyanyian seekor jangkrik kesepian yang memecah kesunyian. Desa Kali adalah salah satu kota kecil pedalaman di mana semua orang saling mengenal. Ada alun-alun pusat dengan gazebo, gereja tua dari batu, 3 toko kelontong, 1 toko roti, 2 bar, 1 sekolah, 1 puskesmas kecil, dan sekitar 200 rumah tersebar di jalanan berbatu. Para tetua menceritakan bahwa kota itu pernah makmur di masa lalu ketika sebuah keluarga kaya memiliki perkebunan besar di sekitarnya dan mempekerjakan sebagian besar penduduk. Tapi itu adalah sejarah kuno dari masa ketika ayah dari ayah para tetua masih kecil. Pendengar yang terhormat, jika Anda menikmati ceritanya, silakan tinggalkan suka dan terutama berlangganan, saluran ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang, melanjutkan. Surya berguling ke samping dan mencoba berpikir dengan tenang. Siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang bisa dimintai nasihat? Sepanjang hidupnya di jalanan, dia telah belajar bahwa kebanyakan orang memanfaatkan yang lebih lemah. Dia pernah melihat teman sesama gelandangan dipukuli karena sebuah selimut. Dia pernah melihat orang baik berubah menjadi jahat karena uang yang jauh lebih sedikit dari itu. Bayangkan kemudian, untuk harta sebesar itu. Dia menghabiskan malam memutar-mutar ide di kepalanya. Dan ketika ayam di halaman tetangga berkokok, untuk pertama kalinya dia sudah mengambil keputusan. Dia akan mencari satu-satunya orang di dunia yang selalu mengulurkan tangan, imbalan apun. Ibu Sari, pemilik penginapan Jalan Bawah. Ibu Sari hampir 70 tahun telah menjanda lebih dari 15 tahun dan menjalankan sendiri sebuah penginapan kecil di mana dia menyewakan kamar untuk tamu yang lewat dan menyajikan makan siang untuk beberapa pekerja di daerah itu. Penginapan itu terletak di sebuah rumah besar tua, diwarisi dari orang tuanya tetapi terancam roboh karena terlalu tua. Setiap minggu tanpa gagal Ibu Sari muncul di pintu toko roti Pak Tono dengan sepiring makanan panas yang dibungkus kain kotak-kotak dan memberikannya kepada Surya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berterima kasih dengan anggukan kepala dan dia melanjutkan perjalanan. Sudah lebih dari 5 tahun ini terjadi dan tidak pernah bahkan sekalipun Ibu Sari mempermalukannya atau memandangnya dengan kasihan, selalu dengan hormat, seolah-olah dia sama dengan orang lain. Karena itulah Surya memilih Ibu Sari. Jika ada seseorang di dunia ini yang bisa dia percaya, itu adalah dia. Ketika
Matahari mulai menerangi langit, Surya menggoyang kancil dengan lembut. Ayo, kawan tua, kita ada urusan untuk diselesaikan. Mereka berdua melintasi alun-alun yang kosong. Melewati gereja di mana loncengnya belum berbunyi dan tiba di pintu penginapan ibu. Surya ragu-ragu. Dia melihat pakaiannya sendiri yang robek, kakinya yang kotor oleh debu di dalam sandal tua dan berpikir untuk menyerah. Namun kancil mendorong kakinya. Dengan moncongnya seolah mengatakan bahwa tak ada waktu untuk disia-siakan. Ia mengetuk 3 kali pada pintu kayu berwarna gelap. Butuh beberapa saat, tapi Ibu Sari akhirnya muncul. Masih dengan celemek terikat di pinggang dan rambut putihnya disanggul tinggi. Ia seorang wanita mungil. Kulitnya keriput oleh matahari dan mata biru yang tak serasi dengan wajah sawo matangnya. Ketika melihat Surya di ambang pintu, ia tersenyum tanpa sedikit pun terkejut. "Selamat pagi, Pak. Saran belum siap?" "Belum. Tapi kalau mau menunggu, Ibu Sari," potongnya dengan suara rendah. "Saya perlu bicara dengan Ibu secara pribadi." Ini mendesak. Ia menangkap nada keseriusan di wajah pengemis tua itu dan membuka pintu tanpa bertanya lebih lanjut. "Masuklah kalau begitu. Ayo ke dapur. Kancil juga boleh masuk." "Sudah, ada binatang di dalam sini kok." Surya masuk ke penginapan dengan anjing itu menempel di kakinya. Dapur beraroma, harum kopi yang baru diseduh dan roti segar di oven. Ia duduk di kursi anyaman. Rotan dan Ibu Sari menyuguhkan sebuah cangkir besar untuknya dan sebuah piring kecil berisi air untuk Kancil tanpa menanyakan apakah mereka mau. "Ceritakan," katanya duduk di hadapannya. Surya menarik napas dalam mengeluarkan 3 keping koin dari saku dalam bajunya dan meletakkannya di atas meja dalam diam. Ibu Sari memandangi koin-koin itu, memandang wajah Surya, dan kembali memandangi koin-koin itu. Perlahan ia mengulurkan jari dan menyentuh salah satunya seakan ingin memastikan itu nyata. "Di mana Bapak mendapatkan ini, Pak Surya?" "Saya menemukannya saat menggali di tanah bekas kandang sapi itu. Dekat anak sungai, masih ada lagi banyak. Lagi sebuah lubang penuh." Wanita tua itu terdiam cukup lama. Ia mengambil 1 koin, membolak-balikannya di tangan, memeriksanya dari dekat, kemudian meletakkannya kembali di meja dan mengangkat pandangan. "Bapak sudah bercerita pada siapapun, hanya pada Bapak. Maksud saya pada Ibu, tak ada orang lain." Ibu Sari menarik napas dalam dan menyilangkan tangannya di pangkuan. Ia berpikir sejenak, memainkan ujung celemeknya lalu berkak. "Ini bukan perkara kecil. Ini bisa mengubah hidup Bapak, tapi juga bisa mengakhirinya. Bapak tahu itu, kan?" "Saya tahu, Ibu Sari. Karena itulah saya ke sini. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Ia terdiam beberapa saat. Di luar seekor ayam jago berkokok dan seorang anak berteriak sesuatu pada ibunya. Kehidupan di desa Kali mulai berjalan perlahan. Seperti biasa. "Dengar, Pak Surya. Bapak bisa saja mengambil semua ini dan menghilang. Pergi ke Jakarta, membeli rumah, hidup nyaman, sisa hari Bapak. Tak seorang pun akan tahu, tak seorang pun akan berkata apa-apa. Tapi saya kenal Bapak, saya tahu Bapak bukan orang seperti itu." "Bukan," sautnya pelan. "Emas ini punya pemilik, punya asal-usul. Dan selama kita tidak tahu dari mana datangnya, ini adalah bom di tangan Bapak. Apakah Bapak akan tidur nyenyak, menghabiskan uang yang Bapak sendiri tidak tahu apakah benar-benar milik Bapak?" Surya menundukkan kepala. Itulah tepatnya yang ia rasakan sepanjang malam. "Saya tahu Ibu akan mengatakan itu. Karena itulah saya datang ke sini." Ibu Sari tersenyum tipis dengan senyuman yang lelah. "Kalau begitu, kita akan mencari tahu milik siapa ini. Ada kantor notaris tua di kota ini dari zaman almarhum suami saya, si Budi. Sang notaris itu orang baik, tahu semua sejarah tempat ini.
Kita akan bicara dengannya. Tapi sebelumnya, Pak Surya, Bapak mandi dulu di sini pakai baju almarhum suami saya yang saya simpan di lemari. Tidak boleh datang ke kantor notaris dalam keadaan seperti ini. Nanti, Bapak akan diperlakukan buruk. Surya merasa matanya perih. Sudah lebih dari 10 tahun, tak seorang pun memperlakukannya dengan martabat seperti itu. Ia mencoba berterima kasih, tapi suaranya tak keluar, hanya menganggukkan kepala. 2 jam kemudian, Surya tampak tak bisa dikenali. Ibu Sari telah memotong janggutnya, merapikan rambutnya, dan meminjamkan sebuah celana coklat serta kemeja lengan panjang berwarna kemunya milik almarhum suaminya, Pak Berto. Pakaian itu agak longgar, tapi masih bisa dipakai. Sepasang sepatu tua namun bersih melengkapi transformasinya. Ketika Surya melihat dirinya di cermin kamar mandi, ia terkejut. Sudah lama tidak terlihat seperti ini. Ia mengenali wajahnya, tapi bukan orangnya. Kancil yang berbaring di pojok mengangkat kepala dan mengibaskan ekornya seolah juga tidak yakin apakah itu pemilik yang sama. Ayo, Pak Surya, panggil Ibu Sari. Budi buka kantor notaris jam. Keduanya berjalan kaki dengan Kancil di depan. Di perjalanan beberapa orang menatap Surya tanpa mengenalinya. Seorang wanita bahkan menyapanya mengira ia orang asing. Surya merasa sedih sedikit karenanya. Aneh rasanya menyadari bagaimana pakaian yang berbeda mengubah cara dunia memandangnya. Kantor notaris itu adalah ruangan kecil di samping balai desa. Pak Budi sang notaris adalah seorang pria botak berkacamata tebal, duduk di belakang meja penuh kertas-kertas menguning. Ketika Ibu Sari masuk, ia berdiri untuk menyambutnya dengan senyum lebar. Sari senang melihatmu. Dan siapa tuan ini? Budi. Ini, Pak Surya Wiryawan, kamu ingat dia? Iya, ini Pak Surya yang biasa tidur di toko roti. Mata sang notaris membelalak di balik kacamatanya. Ia memandangi Surya dari ujung kepala sampai kaki dan lama tidak berkata, "Surya, tapi kau sangat berbeda. Apa yang terjadi?" "Budi, kami butuh bantuanmu," kata Ibu Sari menutup pintu di belakangnya. "Tapi ini urusan serius. Kami butuh kata-katamu bahwa ini akan tetap di antara kita bertiga." Pak Budi mengangguk sekarang serius. Ia duduk kembali dan menunjuk kursi di depan mejanya. "Silakan bicara, kau tahu aku orang yang bisa dipercaya." Ibu menceritakan semuanya dengan tenang, tanpa menghilangkan satuil pun. Surya tetap diam hanya mengangguk ketika wanita itu menatapnya. Di akhir cerita, ia meletakkan salah satu koin di atas meja notaris. Pak Budi mengambil koin itu, mengangkatnya ke arah cahaya jendela, dan memandanginya untuk waktu yang lama. Ia melepas kacamatanya, mengusap matanya, mengenakan kacamata lagi, dan melihat sekali lagi. Kemudian, ia berdiri perlahan dan pergi ke rak tua yang penuh buku bersampul kulit gelap. Ia mencari buku tertentu, mengeluarkannya dengan hati-hati dan kembali ke meja. "Sari Surya, kalian punya bayangan apa ini bisa jadi?" "Kami curiga ini dulu milik keluarga kuno dari sini," kata Ibu Sari. "Karena itu kami datang kepada Bapak." Pak Budi membuka buku dan membalik halaman-halaman, menguning dengan hati-hati. Ia berhenti pada sebuah halaman yang memiliki gambar tinta beberapa benda serupa. Ia menunjuk dengan jari gemetar. "Lihat, ini digambar oleh kakekku yang dulu notaris sebelum aku. Gambar-gambar ini mewakili benda-benda milik keluarga Hadiningrat Kusuma, pemilik perkebunan Harapan Baik di sekitar sini. Perkebunan itu bangkrut lebih dari 80 tahun lalu, dan keluarganya bercerai-berai. Tapi, sejarah menceritakan bahwa sebagian harta benda tidak pernah ditemukan. Ada yang bilang dicuri, yang lain bilang disembunyikan. Tidak ada yang pernah tahu pasti." Surya merasa merinding. Ceritanya menjadi terlalu besar baginya. "Pak Budi, apa masih ada yang hidup dari
Keluarga itu? Tanya Ibu Sari. Sang notaris terdiam berpikir. Kemudian ia berkata, dulu ada sepasang orang tua yang tinggal di sini sekitar 20 tahun. Lalu, Raden Agus dan Ibu Benita, tapi mereka sudah pergi. Mereka punya satu anak perempuan Jenov yang pergi ke Jakarta ketika masih muda dan tidak pernah kembali. Kurasa dia masih hidup. Sekarang mungkin berusia 60-an. Dia tidak pernah ke sini untuk menerima apun. Karena mereka pikir tidak ada yang bisa diterima. Dan Bapak tahu di mana dia tinggal? Tanya Surya berbicara untuk pertama kalinya. Aku punya alamat lamanya di arsip tapi tidak tahu apakah masih sama. Dulu di Jakarta ia di daerah Menteng. Surya menatap Ibu Sari. Ia menatap Surya. Keduanya tahu apa yang harus mereka lakukan. Pak Budi, bisakah Bapak mencatat alamatnya untuk kami? Sang notaris ragu-ragu. Ia memandang Surya. Lalu Ibu Sari. Kalian akan mencarinya. Kalau ada pemiliknya kami kembalikan. Kata Surya dengan tegas. Aku tidak pernah mengambil milik siapapun seumur hidupku. Tidak akan mulai sekarang. Pak Budi memandang Surya dengan penuh hormat. Lalu ia mengambil selembar kertas dan menyalin alamat tersebut dengan tulisan gemetar. Saya akan menyimpan koin ini di brankas kantor notaris dengan izin Anda, Pak Surya, sebagai bukti. Dan saya akan mencatat percakapan kita ini dalam sebuah dokumen untuk keamanan. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, akan ada bukti bahwa kalian bertindak dengan itikat baik. Silakan disimpan. Setuju. Surya. Ketiganya keluar dari kantor notaris dengan sebuah rencana. Surya akan berangkat ke Jakarta. Keesokan harinya ia akan naik bus pukul 6 pagi yang lewat melalui terminal bus kota. Tetangga Ibu Sari akan memberikan uang untuk tiketnya yang akan dikembalikan. Kemudian ia akan membawa 2 koin lainnya sebagai bukti. Malam itu Surya tidur di penginapan Ibu Sari di sebuah kamar kecil dengan kasur sungguhan. Setelah bertahun-tahun lamanya, Kancil tidur di ujung kaki tempat tidur. Terasa aneh tidur di atas kasur. Aneh memiliki selimut bersih yang menutupi tubuh. Aneh mendengar kesunyian sebuah rumah, alih-alih keramaian jalanan. Sebelum mematikan lampu, Ibu Sari mengetuk pintu kamar. Pak Surya, satu hal lagi, Kancil, tinggal di sini bersamaku besok. Ya, tidak boleh membawa anjing naik bus. Aku akan merawatnya dengan baik. Baiklah, Ibu. Tapi dia akan merindukan. Dia tidak terbiasa berjauhan. Aku tahu, tapi lebih baik begitu. Sudah istirahatlah. Ia menutup pintu. Surya memandang Kancil yang sudah tertidur. Ia mengelus kepala hewan itu dan bergumam, semuanya akan baik-baik saja, kawan tua. Semuanya akan baik-baik saja. Namun di dalam dada ia merasakan sebuah genggaman yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah ia akan memasuki jalan yang tak bisa kembali. Pukul 5 pagi keesokan harinya, Ibu Sari membangunkan Surya dengan secangkir kopi dan sepotong roti dengan mentega. Ia telah menyiapkan bekal untuk dibawa. Surya dalam perjalanan berisi nasi, kacang, telur rebus, dan sebuah jeruk. Semua dibungkus dalam kantong kain yang ia jahit sendiri. Hati-hati dengan pencopet di terminal ya dan jangan berbicara dengan orang asing. Tenang saja Ibu Sari. Dan ketika sampai di alamat itu, katakan bahwa kita sudah bicara dengan Pak Budi. Dia bisa mengkonfirmasi jika wanita itu bertanya. Aku akan katakan. Kancil berdiri di pintu penginapan mengibaskan. Ekornya perlahan tak begitu mengerti mengapa majikannya pergi tanpanya. Surya berlutut dan memeluk anjing itu. Aku cepat kembali ya, kawan tua. Aku akan cepat kembali. Kancil menjilat wajahnya dan merintih pelan. Ibu Sari memegang anjing itu dengan tali kekang agar tidak berlari mengejar. Surya membalikkan badan dan berjalan menuju alun-alun di mana ia akan naik angkot yang mengangkut
penumpang ke terminal bus kota tetangga. Perjalanan bus memakan waktu 6 jam. Surya mengambil tempat di dekat jendela, di bagian belakang jauh dari penumpang lainnya. Orang-orang memandangnya dengan cara yang aneh. Meski dengan pakaian baru dan sudah mandi, masih ada sesuatu padanya yang mengungkapkan keadaannya. Mungkin cara berjalan yang membungkuk, mungkin pandangan mata yang tertunduk, mungkin cara ia memeluk erat kantong makanan di pangkuannya, takut ada yang mencuri. Seorang wanita yang duduk di seberang lorong pindah tempat ketika ia duduk. Seorang pria berkemeja jas memandangnya dengan hina. Seorang anak menunjuk dan bertanya keras kepada ibunya mengapa pria itu ada di sana. Sang ibu menarik anaknya dan menyuruhnya, "Diam." Surya menahan semuanya dalam diam. Ia sudah terbiasa tapi di dalam dada terasa sakit. Sakit seperti yang selalu dirasakan. Ia menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang berlalu, perkebunan kedelai, lalu ladang tebu, lalu kota-kota kecil, lalu kota-kota yang lebih besar. Semakin mendekati Jakarta semuanya, semakin ramai. Semakin banyak mobil, semakin banyak klakson, semakin banyak gedung tinggi. Surya belum pernah berada di kota besar. Terakhir kali ia bepergian jauh adalah hampir 30 tahun. Lalu ketika masih muda dan masih memiliki impian. Ia teringat si pasti akan senang mengetahui bahwa ia melakukan hal yang benar. Siti selalu berkata bahwa uang yang didapat dengan cara tidak baik tidak akan berkah. Lebih baik memiliki sedikit dengan hati yang tenang daripada banyak dengan hati yang berat. Surya tersenyum sendiri teringat suara sang istri. Terminal bus di Jakarta adalah sebuah kekacauan. Orang-orang berlarian ke segala arah. Pedagang asongan berteriak. Sopir taksi menawarkan tumpangan. Pengemis meminta sedekah. Surya berdiri di tengah pusaran. Itu selama beberapa menit tak tahu harus kemana. Ia mengeluarkan secari kertas, berisi alamat dari sakunya dan membacanya lagi. Seakan takut telah melupakannya. Ia mendatangi loket informasi dan menunjukkan kertas itu kepada petugas wanita di sana. Sang petugas memandangnya dengan wajah tidak ramah, namun menjelaskan bahwa ia perlu naik 2 bus. Ia mencatat nomor rute di secari kertas dan mengembalikannya tanpa berkata apa-apa lagi. Surya mengikuti petunjuk itu dengan hati-hati bertanya ke sana kemari. Butuh waktu jam lagi sampai ia tiba di kawasan alamat tersebut. Tempat itu elegan dengan gedung-gedung tinggi dikelilingi tembok. Trotoar lebar dengan pohon-pohon ditanam di lubang persegi. Tokoh-tokoh mewah di sudut-sudut jalan. Surya merasa seperti penyusup. Hanya dengan menginjakkan kaki di trotoar itu. Alamatnya adalah sebuah gedung sekitar 20 lantai dengan fasad marmer terang dan pintu utama kaca. Seorang penjaga berpakaian seragam duduk di belakang konter dan 2 satpam berjas hitam sedang mengobrol dekat pintu masuk. Ketika Surya mendekat, kedua satpam itu langsung siaga. Salah satunya melangkah ke arahnya, bahkan sebelum ia mendekati pintu. "Mundur, Pak. Ini bukan tempat untuk Bapak. Saya perlu bicara dengan penghuni apartemen." Surya melihat kertasnya, apartemen 1002. Ibu Genova, Hadiningrat, Kusuma. Sang satpam tertawa mengejek. Ia melihat rekannya yang juga ikut tertawa. "Ibu Genovea tidak menerima orang seperti Bapak. Pergi sana. Pergi. Sebelum kami panggil mobil patroli. Tolong, saya datang dari jauh. Ini penting. Katakan padanya, saya punya sesuatu yang pernah menjadi milik keluarganya." "Hah, dengar dong ceritanya," tertawa satpam yang lain. "Pergi sana, pengemis. Jangan paksa saya pakai kekerasan." Surya merasa darahnya naik ke kepala, tapi ia menahan diri. Ia mengeluarkan salah satu koin dari sakunya dan memperlihatkannya kepada satpam itu. "Tunjukkan koin ini kepada Ibu Genovea. Hanya itu. Jika beliau tidak mau menerima saya akan pergi tanpa berisik."
Satpam itu melihat koin. Itu ragu lalu mengambilnya dengan ujung jari seperti mengambil sesuatu yang menjijikkan. Tunggu di sini dan jangan mendekati pintu. Ia masuk ke dalam gedung, meninggalkan satpam satunya mengawasi Surya dari jauh. 5 menit kemudian ia kembali dengan wajah terkejut. Ibu akan turun, tunggu di sana. Surya menarik napas dalam. Ia berdiri diam di trotoar, dengan jantung berdebar kencang. Pejalan kaki yang lewat memandangnya dari atas dan ke bawah dan beberapa pindah sisi trotoar agar tidak lewat dekat. Surya sudah terbiasa, tapi kali ini lebih menyakitkan. Mungkin karena sekarang ia tahu ada sesuatu yang berharga pada dirinya, sesuatu yang tidak diketahui orang-orang itu. 5 menit kemudian, seorang wanita keluar dari lift dan melintasi lobi. Melalui kaca, Surya melihatnya mendekat. Ia seorang wanita, elegan dengan rambut dicatat coklat, gaun biru laut, sepatu hak rendah, anting-anting emas. Ia memiliki sikap tubuh orang yang tak pernah merasakan kekurangan dalam hidup. Mungkin berusia 60 tahunan tapi terawat baik. Pintu kaca itu tergeser dan ia berhenti di pintu masuk tanpa mendekat terlalu jauh. Bapak yang membawa koin ini? Iya, Bu Genovea. Nama saya Surya Wiryawan. Saya datang dari desa Kali, dari daerah pedalaman sana. Matanya menyipit. Desa Kali. Saya tidak pernah mendengar nama itu. Itu tempat orang tua ibu dulu tinggal, Bu. Dulu namanya berbeda, tapi berubah. Sekitar 30 tahun yang lalu. Ia menggenggam koin itu di tangannya, memandang Surya lebih teliti sekarang. Dari mana Bapak mendapatkan ini? Saya menemukannya, Bu, saat menggali di tanah kosong dekat kandang tua perkebunan. Harapan baik. Wajahnya berubah, matanya dipenuhi sesuatu yang tidak bisa Surya kenali. Rasa ingin tahu mungkin, atau keserakahan atau ketakutan mungkin. Semuanya. Silakan Ibu masuk. Kalau begitu kita bicara di atas. Dia menoleh ke penjaga keamanan. Biarkan dia masuk. Aku yang membawanya ke sini. Penjaga itu ternganga. Tapi dia menuruti. Surya melintasi lobi marmer dengan langkah ragu-ragu, merasakan semua mata tertuju padanya. Dia masuk lift bersama Ibu Genoveva yang menekan tombol lantai 10 dan tetap diam selama perjalanan naik. Surya menatap sepatunya sendiri ke langit-langit lift kemana saja kecuali wajah wanita itu. Apartemen itu sangat luas. Langit-langitnya tinggi. Ada lampu gantung kristal, sofa kulit putih, lukisan di dinding karpet Persia. Surya berdiri kaku di pintu masuk, takut menginjak sesuatu. Ibu Genovea memberi isyarat agar dia duduk di kursi dekat jendela. Silakan bicara, katanya, sambil duduk di sofa di hadapannya. Surya menceritakan semuanya, kisah tentang remah-remah roti, anjing, sekop, lubang, harta karun. Dia cerita tentang pembicaraan dengan Ibu Sari dan Pak Budi, sang notaris. Dia mengatakan, datang ke sana karena percaya itu milik keluarga wanita itu. Dia bicara perlahan, memilih kata-kata takut dianggap gila. Ibu Genov mendengarkan semuanya dalam diam. Saat dia selesai, wanita itu terdiam sejenak tanpa berkata apa-apa, hanya menatap koin di tangannya. Bapak tahu apa yang sedang Bapak katakan, Pak? Surya tanyanya akhirnya. Tahu, Bu. Bapak sedang mengatakan bahwa Bapak menemukan harta karun yang mungkin bernilai jutaan dan Bapak datang ke sini untuk mengembalikannya karena mengira itu milik kakek nenek saya. Benar begitu, Bu? Dia mengeluarkan tawa gugup. Bapak ini gila. Surya tak tahu harus menjawab apa. Wanita itu melanjutkan, tidak ada orang yang melakukan ini. Tidak ada yang mengembalikan harta karun. Bapak pasti menginginkan sesuatu sebagai imbalan. Berapa? Saya tidak menginginkan apa-apa, Bu. Hanya ingin melakukan hal yang benar. Dia berdiri, berjalan di ruangan, lalu duduk kembali. Menatap Surya dengan curiga. Dengar, Pak. Surya atau apapun namanya. Bapak maafkan.
Tapi saya tidak kenal Bapak, tidak kenal kota yang Bapak sebutkan dan cerita ini terlalu aneh. Saya akan simpan koin ini, akan saya periksa nilainya, dan jika benar saya akan menghubungi Bapak. Berikan saya alamat. Saya tidur di jalan, Bu. Tapi Ibu bisa menyampaikan pesan ke penginapan Ibu Sari. Beliau akan menyampaikannya pada saya, Ibu Genova, Ibu Sari dan alamat penginapan itu di buku catatan kulit kecil. Kemudian dia berdiri menandakan percakapan telah berakhir. Bapak boleh pergi? Terima kasih sudah datang. Surya bangkit. Dia kecewa, mengharapkan reaksi yang berbeda. Mengharapkan setidaknya ucapan terima kasih yang lebih tulus, segelas air, sesuatu. Tapi dia keluar dari apartemen tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Ibu Genov berdiam di ruangan, memegang koin itu. Dia menatapnya untuk waktu yang lama, lalu pergi ke telepon dan menelepon seseorang. Pengacara Pratama. Ini, Genovea. Saya perlu bicara dengan Bapak. Segera. Bisa datang ke sini sekarang. Di seberang garis, suara lelaki menjawab, akan tiba dalam setengah jam. Surya, sementara itu berjalan kaki kembali ke terminal bus. Dia tidak punya uang untuk naik bus lagi di dalam kota. Dia berjalan berjam-jam tersesat beberapa kali bertanya jalan pada pejalan kaki. Ketika akhirnya tiba di terminal hari sudah sore. Dia membeli tiket pulang dengan sisa uang yang diberikan Ibu Sari padanya dan menunggu bus jam malam yang akan berjalan sepanjang malam untuk tiba di kota tetangga pada pagi hari. Duduk di bangku terminal, Surya menghabiskan sisa bekal yang disiapkan Ibu Sari. Nasinya sudah dingin, kacangnya agak asam, tapi dia menghabiskannya. Itu makanan yang dibuat dengan kasih sayang, dan itu lebih berharga daripada hidangan restoran apun. Dia memikirkan kancil, membayangkan anjing itu berbaring di teras penginapan menunggu tuannya kembali. Dadanya terasa sesak. Ini pertama kalinya dalam 3 tahun dia tidur jauh dari binatang itu. Perjalanan pulang lebih tenang. Bus tidak terlalu penuh di malam hari. Dan Surya bisa menempatkan diri dengan lebih nyaman. Ia mengantuk sebentar, tapi terbangun. Setiap kali bus berhenti, selalu takut ketinggalan pemberhentian. Saat matahari mulai terang, bus sudah dekat dengan kota tetangga. Ia turun di terminal, naik angkot kembali ke Desa Kali dan tiba di depan penginapan Ibu Sari sekitar pukul 11 pagi. Kancil yang sedang berbaring di gerbang langsung bangun, melompat dan berlari mendekat, menggonggong riang. Ia melompat ke arah Surya, menjilati wajahnya, mengibaskan ekor begitu kuat hingga seluruh tubuhnya bergoyang. Surya berjongkok dan memeluk anjing itu, merasakan air mata mengalir. Kancil, kawan lama, kau tak tahu bagaimana aku merindukanmu. Ibu Sari muncul di pintu dengan celemek, terikat. Syukurlah Bapak kembali dengan selamat, Pak Surya. Bagaimana perjalanannya? Sulit, Ibu Sari, tapi aku sudah lakukan yang harus dilakukan. Mereka berdua masuk dan Surya menceritakan segalanya sambil makan siang yang telah disiapkannya. Ibu Sari mendengarkan dengan saksama. Di akhir cerita ia menggelengkan kepala. Perempuan ini tidak berkesan baik bagiku, Pak Surya. Benar-benar tidak berkesan baik. Tapi aku sudah melakukan bagianku, Bu. Sekarang tergantung. Ya. Sekarang kita tunggu saja. Hari-hari berikutnya berlalu perlahan. Surya tetap tinggal di penginapan Ibu dalam kesepakatan diam-diam antara mereka berdua. Sebagai ganti penginapan, ia memperbaiki barang-barang di rumah, menyapu halaman, membantu mengangkat bahan makanan. Penginapan mulai tampak lebih indah, lebih terawat. Dinding yang mengelupas mendapat lapisan baru cat putih dibeli dengan sedikit uang yang Ibu Sari simpan. Genting yang pecah diganti, gerbang yang berkarat diamplas dan dicatat. Kancil cepat terbiasa dengan kehidupan sebagai anjing rumahan. Tidur di sudut dapur, mendapat sisa
makanan hangat dan mengikuti Surya ke mana-mana. Ia mulai gemuk dan bulunya, yang sebelumnya kusam kini berkilau di bawah matahari. Di toko roti Pak Tono, orang-orang mulai membicarakan perubahan pada Surya. Ada yang bilang ia mendapat pekerjaan. Yang lain curiga ia menang lotre. Tak ada yang menyangka yang sebenarnya. Seminggu setelah perjalanan, itu, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap berhenti di depan penginapan Ibu Sari. Itu mobil mahal, merek asing, sangat tidak biasa untuk kota itu. Orang-orang penasaran di jalan segera mendekat untuk melihat. Dari mobil turun, seorang lelaki berusia sekitar 45 tahun, tinggi kurus mengenakan setelan abu-abu, gelap, dasi merah, kacamata dengan bingkai tipis, membawa tas kulit di bawah lengannya. Rambutnya disisir ke belakang dengan gel dan senyum yang tampak seperti sudah dilatih di depan cermin. Ia mengetuk pintu penginapan. Ibu Sari membukanya mengeringkan. Tangannya dicelemek. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Ibu. Saya mencari Bapak Suryawan. Saya pengacara Pratama. Pengacara Ibu Genoeva Hadiningrat Kusuma. Ibu Sari merasa aneh dengan sikap lelaki itu. Ada sesuatu tentangnya yang tidak disukainya. Senyumnya palsu. Matanya tidak mengikuti mulutnya saat tersenyum. Tunggu sebentar katanya, menutup pintu di depan pengacara itu. Ia pergi ke halaman tempat Surya sedang memperbaiki pagar memanggilnya dengan suara rendah. Pak Surya, ada seorang pengacara di sini mau bertemu Bapak. Jantung Surya berdebar kencang. Dari Ibu Genovea. Iya, tapi Pak Surya, hati-hati. Lelaki ini tidak berkesan baik bagiku wajahnya. Seperti musang. Surya membersihkan tangannya di celana pendek dan pergi ke ruang tamu. Ibu Sari membuka pintu dan membiarkan pengacara itu masuk. Lelaki itu menyapa Surya dengan jabat tangan erat dan senyum lebar. Bapak Surya, suatu kehormatan bertemu Anda. Saya, pengacara Pratama. Ibu Genovea menceritakan segalanya tentang Bapak, tentang kejujuran Bapak, tentang keberanian Bapak. Bapak adalah teladan. Tahu. Surya tidak tahu harus berkata apa. Ia duduk di kursi anyaman rotan dan pengacara itu di hadapan ibu tetap belakangan. Surya, mari kita langsung ke pokok permasalahan. Ibu Genovea menyuruh saya menilai koin yang Bapak serahkan itu asli ya dan sangat berharga. Benar-benar milik keluarganya. Surya menarik napas lega. Setidaknya satu bagian dari cerita telah terselesaikan. Jadi kita bisa mengatur untuk mengembalikan semuanya. Pengacara. Ya tentu. Tapi sebelumnya, Pak Surya, saya ingin berbicara dengan Bapak tentang satu hal. Ibu Genovea ingin berterima kasih kepada Bapak dengan cara yang khusus ingin memberikan imbalan. Saya tidak mau imbalan. Pengacara. Sudah saya katakan kepada Ibu, itu. Pengacara itu tersenyum lagi dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Saya tahu Bapak adalah pria berprinsip. Tapi Ibu Genovea bersih, keras. Dia ingin membelikan Bapak sebuah rumah, mengeluarkan Bapak dari jalanan. Adil bukan? Bapak menemukan harta yang akan mengubah hidupnya. Adil jika hidup Bapak juga berubah. Surya terdiam melihat Ibu Sari, yang memberinya pandangan waspada. Dan, apa yang harus saya lakukan? Pengarah, hanya menandatangani beberapa dokumen. Birokrasi. Bapak tahu saya bawa semuanya. Di sini dalam tas. Bapak tanda tangan, saya kembali ke Jakarta dan dalam seminggu Ibu Genova mengirim seseorang ke sini untuk mengambil hartanya dan sebagai gantinya Bapak menerima rumahnya. Semua legal, semuanya beres. Ibu Sari angkat bicara untuk pertama kalinya. Tapi dokumen apa ini? Pengacara? Boleh saya baca dulu? Pengacara itu menatapnya dengan senyuman. Sabar tapi agak tidak sabar. Ibu, dengan segala hormat dokumen-dokumen ini bersifat teknis. Ibu tidak akan mengerti, tapi jika mau saya jelaskan dengan kata-kata sederhana. Pada
Dasari Pak Surya memindahkan tanggung jawab atas harta itu kepada Ibu Genovea. Dan dia berkomitmen untuk memberikan rumah kepadanya. Saya ingin membacanya, desak Ibu Sari. Pengacara itu ragu, tapi dia mengeluarkan dokumen-dokumen dari tas dan menyerahkannya. Ibu Sari duduk di meja dan mulai membaca perlahan dengan kacamata baca yang dia ambil dari saku celemeknya. Hampir setengah jam dia membaca semuanya. Pengacara itu mulai tidak sabar, tapi berusaha tidak menunjukkannya. Ketika Ibu Sari selesai, dia mengangkat mata dan menatap pengacara itu. Pengacara, dokumen ini tidak menyebutkan rumah sama sekali. Dokumen ini memberikan kuasa luas kepada Bapak, bukan kepada Ibu Genova atas nama Pak Surya untuk melakukan apapun dengan harta itu. Termasuk menjual, mengalihkan, menyumbangkan. Pengacara itu memerah. Ibu tidak mengerti. Ini adalah surat kuasa standar. Saya tidak mengerti memang pengacara, tapi saya mengerti apa yang tertulis. Dan di sini tidak ada tentang rumah. Pengacara itu mulai kehilangan kesabaran. Pak Surya, Bapak akan mendengarkan ibu ini, atau seorang pengacara yang sudah lulus. Dia tidak paham hal-hal seperti ini. Saya tahu apa yang saya lakukan. Surya menatap Ibu Sari, menatap pengacara itu, dan dalam diam dia berdiri. Pengacara, saya akan berpikir bisa tinggalkan dokumennya di sini, saya akan melihatnya dengan tenang. Tapi Pak Surya, saya datang dari jauh. Sudah saya kosongkan jadwal saya untuk ini. Bapak tidak bisa. Saya akan berpikir kembali besok. Pengacara. Pengacara itu marah tapi berusaha menyembunyikannya. Mengambil kembali dokumen-dokumen itu dengan senyuman dipaksakan. Baiklah, saya kembali besok. Tapi ketahuilah Pak Surya bahwa kesempatan seperti ini tidak datang setiap hari. Dia keluar sambil membanting pintu. Melalui kaca jendela, Surya dan Ibu Sari melihat pengacara itu memukul mobilnya dengan tangan sebelum masuk dan melaju. Dengan ban berdecit, kata Ibu Sari, sudah saya bilang pria itu licik. Terima kasih, Ibu Sari. Jika saya menandatanganinya, Bapak akan kehilangan segalanya. Bukan hanya rumah, hartanya juga. Dan mungkin bahkan tidak akan bertemu Ibu Genoveva lagi. Surya duduk lagi merasakan kakinya lemas. Sekarang apa yang kita lakukan? Sekarang kita akan bicara dengan Pak Budi lagi. Pria ini bukan hanya pintar, dia berbahaya. Kita perlu melindungi diri. Di sore yang sama mereka pergi ke kantor notaris. Pak ceritanya dan merasa geram. Pengacara itu tidak jujur pasti, dan lebih buruk. Ibu Genove mungkin bersekongkol dengannya, atau mungkin dia sendiri adalah korbannya. Bagaimana? Maksudnya, Pak Budi? Tanya Surya. Bisa. Jadi dia juga menipu, dia ingin mengambil semuanya di akhir atau mungkin dia sudah tahu dan mereka berdua ingin menipu. Bapak, lalu apa yang kita lakukan, Pak Budi? Berpikir sejenak. Kita butuh informasi lebih lanjut tentang keluarga ini, tentang Ibu Genoveva ini, dan tentang pengacara ini juga. Saya punya teman yang tinggal di Jakarta. Juga seorang pengacara, tapi jujur saya akan menghubunginya dan meminta informasi. Sementara Pak Budi melakukan panggilan telepon, Surya dan Ibu Sari kembali ke penginapan. Di perjalanan Ibu Sari mendapat ide, Pak Surya, ingat Profesor Agung yang dulu tinggal dekat pemakaman, pria tua yang mengajar sejarah. Ingat, ya, apakah dia masih hidup? Masih ya, sekitar 80 sekian tahun hidup sendirian, di gubuk kecil di belakang kebun milik saudaranya. Dia telah meneliti seumur hidup tentang keluarga eluarga kuno di daerah sini. Tahu segalanya. Jika ada seseorang yang bisa membantu kita memahami kisah ini, dialah orangnya. Kalau begitu kita temui dia, mereka pergi pada sore itu juga. Gubuk Profesor Agung terletak di ujung jalan tanah kecil dikelilingi pohon pisang dan pepaya, sebuah rumah kayu sederhana dengan atap seng. Ketika Surya dan Ibu
Sari mengetuk gerbang, seorang pria tua. Berambut panjang putih dan janggut putih. Juga muncul di beranda dengan tongkat di tangan. Siapa? Tanyanya dengan suara, bergetar tapi keras. Profesor Agung, ini saya Sari dari penginapan dan Pak Surya Wiryawan. Kami perlu berbicara dengan Bapak ini. Penting. Profesor tua itu butuh waktu untuk mengenali mereka. Tapi kemudian, membuka gerbang dan memberi isyarat untuk masuk. Mereka duduk di beranda di kursi tua tapi nyaman. Kancil yang ikut, bersama berbaring di kaki Surya. Ibu, Sari menceritakan seluruh kisahnya. Profesor itu mendengarkan dalam diam, dengan mata menyipit tanpa menyela. Ketika dia selesai, dia terdiam sejenak. Kemudian bangun dengan susah payah, masuk ke dalam gubuk dan kembali membawa buku catatan tua di jilid kulit gelap, dengan pinggiran halaman menguning. Karena waktu. Lihat ini, katanya. Membuka buku catatan di atas meja kecil. Di beranda. Halamannya penuh dengan catatan tinta, gambar, peta, tanggal. Itulah sejarah keluarga-keluarga tradisional daerah itu dicatat dengan sabar selama puluhan tahun oleh profesor tua itu. Di sini katanya berhenti pada halaman tertentu. Keluarga Hadiningrat Kusuma, pemilik perkebunan Harapan Baik, didirikan di wilayah ini pada awal abad lalu. Mereka keluarga sangat kaya dengan perkebunan kopi, peternakan sapi, bahkan industri pengolahan kecil. Sang patriark, Raden Anselmo Hadiningrat Kusuma adalah pria tegas, tapi adil. Menikah dengan Filomena, seorang gadis dari Jakarta dan memiliki 3 anak, Agus, Randy, dan Maya. Surya mendengarkan dengan saksama. Ini pertama kalinya dia mendengar kisah tentang orang-orang ini. Perkebunan itu makmur selama beberapa dekade. Lanjut, Profesor. Tapi pada awal tahun 50, dengan jatuhnya harga kopi dan berbagai krisis ekonomi berturut-turut mulai kehilangan uang, Anselmo sudah meninggal. Pada masa itu dan ketiga anaknya terus bertengkar tentang apa yang harus dilakukan. Agus yang tertua ingin menjual semuanya dan membagi hasilnya. Randy ingin memodernisasi dan mencoba menyelamatkan perkebunan. Maya ingin semuanya disumbangkan ke gereja karena dia sangat religius. Lalu apa yang terjadi? Tanya Ibu Sari. Terjadi pertengkaran buruk di antara ketiga saudara itu. Ibu mereka, Ibu Filomena, sangat sedih akan hal itu. Kisahnya menceritakan bahwa dia secara diam-diam mengumpulkan semua harta keluarga yang paling berharga, perhiasan, koin kuno, karya seni, dan menyembunyikannya di tempat yang hanya dia sendiri yang tahu. Dia berkata kepada ketiga anaknya bahwa harta itu hanya akan muncul kembali ketika keluarga itu bersatu lagi. Itu adalah cara untuk memaksa mereka saling memahami. Surya menelan ludah. Lalu Ibu Filomena meninggal tidak lama. Kemudian tanpa memberitahu siapapun di mana dia menyembunyikan harta itu. Ketiga saudara itu menjadi marah. Mereka bertengkar lebih hebat lagi. Randy pindah ke selatan. Maya masuk biara dan Agus tetap di sini berusaha mempertahankan perkebunan. Tapi tanpa uang ia semakin terus terpuruk, sampai akhirnya bangkrut total. Dia menikah dengan Benita, seorang gadis sederhana dari kota dan mereka punya seorang anak perempuan Genovea. Tapi keadaan tak pernah membaik. Agus dan Benita meninggal dalam kemiskinan dan Genov yang sudah pindah ke Jakarta sejak muda bisa bertahan di sana. Entah bagaimana caranya Ibu Sari menghela napas. Jadi Genov itu dia satu-satunya keturunan hidup dari keluarga itu. Sepengetahuanku ia paman yang lain meninggal tanpa punya anak. Randy tak pernah menikah dan Maya menjadi biarawati. Surya menggaruk dagunya berpikir, Profesor, bagaimana Bapak tahu bahwa barang-barang yang saya temukan itu benar-benar milik keluarga Hadiningrat Kusuma? Sang profesor tersenyum. Pertanyaan bagus. Lihat di sini, dia membalik beberapa halaman dan menunjukkan gambar detail sebuah piala emas. Keluarga Hadiningrat Kusuma punya kebiasaan memerintahkan untuk mengukir
tanda pada semua barang penting yang mereka miliki. Berupa gambar kecil bunga, dengan 5 kelopak di dalam lingkaran. Itu lambang keluarga. Saya sering pergi ke perkebunan waktu kecil diajak ayah saya yang berteman dengan Raden Anselmo. Saya lihat tanda. Itu di gelas, di piring, di koin, di perhiasan. Jika barang yang Anda temukan ada tandanya, itu asli. Surya merasa jantungnya berdebar kencang. Dia mengeluarkan koin dari sakunya, satu-satunya yang masih tersisa. Setelah satu ditinggalkan pada Pak Budi dan satu lagi pada Ibu Genov dan memperlihatkannya pada Profesor. Orang tua itu mengambil koin dengan tangan, gemetar mendekatkannya ke cahaya matahari yang masuk dari beranda dan memeriksanya dari dekat. Ini dia katanya, menunjuk dengan jari. Lihat tanda kecil. Ini di sudut bunga 5 kelopak dalam lingkaran. Itu tanda keluarga Hadi Ingrat Kusuma. Tidak diragukan lagi. Ibu Sari tersenyum. Berarti cerita Pak Surya benar adanya dalam semua detail. Benar, konfirmasi Profesor. Tapi saya akan tambahkan satu hal untuk kalian. Tanda ini sulit ditiru. Siapa yang tidak kenal keluarga ini tidak akan tahu kalau tanda itu ada. Kalau ada orang yang mengaku menemukan barang-barang itu, tapi tidak ada tandanya, itu penipuan. Surya dan Ibu Sari saling memandang. Informasi itu sangat berharga. Profesor, apakah Bapak bersedia membantu kami dalam urusan ini? Tanya Ibu Sari. Kami khawatir Pak Surya akan ditipu. Profesor tua itu berpikir sejenak lalu. Tersenyum lebar. Eulalia sayang. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang mencariku. Untuk apapun. Saya hidup sendirian di sini tanpa teman bicara, hanya dengan buku dan kenangan saya. Membantu kalian akan menjadi kebahagiaan bisa andalkan saya. Mereka kembali ke penginapan dengan perasaan senang dengan harapan baru di dada. Di perjalanan Surya berkata pada Ibu Sari, pengarah itu akan kembali besok. Apa yang harus saya katakan padanya? Bapak tidak usah bilang apa-apa. Saya yang bicara dan kita akan mengulur waktu. Kita perlu cari tahu lebih banyak sebelum ambil keputusan. Keesokan harinya, pengacara Pratama kembali tepat pukul 9 pagi. Dia membawa senyuman yang lebih lebar dan membawa sekotak coklat di bawah lengannya yang dia tawarkan pada Ibu Sari sebagai tanda hormat. Selamat pagi, Ibu Sari. Selamat pagi, Pak Surya. Saya bawa coklat ini untuk Ibu yang begitu ramah kemarin. Ibu Sari menerima coklat itu dengan senyum curiga dan meletakkan kotaknya di atas konter tanpa membuka. Terima kasih, dokter. Silakan duduk. Sang pengacara duduk dengan tas di pangkuan menatap Surya dengan senyuman yang dipaksakan. Itu. Jadi, bagaimana Pak Surya sudah pikirkan pembicaraan kita? Surya menarik napas dalam seperti yang diajarkan Ibu Sari. Sudah, dokter, tapi saya butuh waktu lebih. Semua cerita ini terlalu cepat untuk orang tua seperti saya. Saya ingin bicara langsung dengan Ibu Genovea sebelum menandatangani apun. Senyuman pengacara itu sirna sesaat, tapi segera kembali. Pak Surya, saya mewakili Ibu Genoveva. Tidak perlu Bapak bicara dengannya. Saya adalah suaranya dalam hal ini. Saya mengerti pengacara, tapi saya lebih suka bicara dengannya. Ini cuma keinginan orang tua, maafkan saya. Pengacara itu mengeratkan rahangnya melihat Ibu Sari, yang tetap mempertahankan tatapan polos. Baiklah, Pak Surya, saya akan coba menjadwalkan pertemuan. Tapi Ibu Genovea adalah wanita yang sangat sibuk, bisa jadi lama. Saya akan menunggu pengacara. Pengacara itu menyimpan kertas-kertasnya ke dalam tas, berdiri dengan gerakan kasar. Saya akan menghubungi lagi. Selamat pagi. Dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Kali ini dia tidak membanting pintu, tapi wajahnya merah karena amarah yang nyaris tak tertahan. Ketika mobilnya melaju, Ibu Sari tersenyum. Dia tidak menyangka akan hal ini. Apakah saya terlalu tegas?
Sempurna, Pak Surya. Sekarang dia harus kembali kepada Ibu Genoveva dan memberitahu bahwa rencananya tidak berhasil. Hari-hari berikutnya tegang. Surya terus menunggu telepon dari Ibu Genoveva. Tetapi tidak ada yang datang. Sementara itu, dia dan Ibu Sari mulai menyadari kegiatan mencurigakan di desa. Kali, orang-orang tak dikenal berkeliaran di kota. Mobil dari luar parkir di jalanan yang biasanya sepi. Pertanyaan-pertanyaan diajukan di toko. Pak Hendra, tentang siapa Surya Wiryawan itu, di mana dia tidur, dengan siapa dia bergaul. Suatu sore, Ibu Sari sedang di halaman menjemur pakaian di tali jemuran ketika dia melihat di seberang tembok seorang pria berkaos biru mengamati rumah dengan teropong. Dia pura-pura tidak melihat, menyelesaikan menjemur pakaian, dan berlari masuk ke dapur. Pak Surya, ada yang mengawasi kita. Surya melompat dari kursi tempatnya, mengupas kentang. Bagaimana maksudnya? Ada seorang pria dengan teropong melihat ke sini dari seberang tembok tanah, Pak Mulyadi. Surya pergi ke jendela dan melihat dengan hati-hati bersembunyi di balik tirai. Benar, dia melihat bayangan seorang pria di dekat tembok, tetapi pria itu menyadari telah terlihat dan cepat pergi. Ibu ini menjadi buruk. Benar. Dan saya curiga pengacara itu tidak menyerah dengan urusan ini. Bisa jadi dia sedang mencari lokasi harta karun itu. Tapi dia tidak tahu di mana tempatnya. Belum tahu. Tapi jika terus bertanya kepada orang-orang, seseorang akan memberitahu. Bapak tahu bagaimana suasana kota kecil. Surya merasakan dingin di punggungnya. Kancil merasakan ketegangan pemiliknya. Bangun dan berdiri di dekat pintu. Waspada. Kita harus melakukan sesuatu, Ibu Sari. Ya, kita harus. Mari kita bicara dengan Pak Budi lagi. Mereka pergi pada sore yang sama ke kantor notaris. Pak Budi, sudah mendapat kabar. Teman saya di Jakarta menghubungi saya. Dia meneliti tentang pengacara Pratama. Bukan pertama kalinya pengacara ini terlibat dalam urusan mencurigakan, terkenal tidak berprinsip, sudah menipu keluarga-keluarga lama lainnya dalam kasus warisan. Sudah saya duga, seru Ibu Sari. Dan lagi lanjut, Pak Budi. Ibu Genoveva sepertinya dia sedang dalam kesulitan keuangan. Apartemennya atas nama sebuah perusahaan dan perusahaan itu punya utang. Dia hidup enak, tapi itu semua hanya tampak luar. Di dalam, dia tenggelam dalam kewajiban. Surya mulai mengerti. Jadi dia menginginkan harta karun itu dengan cara apapun. Ya, dia menginginkannya. Dan si pengacara juga. Pertanyaannya, apakah mereka berdua bekerja sama atau satu ingin menipu yang lain? Bagaimana kita mengetahuinya? Sulit, tapi kita akan coba. Malam itu juga setelah Surya kembali ke penginapan, dia mendapat ide. Ibu Sari, saya pikir kita harus melakukan kebalikan dari yang mereka harapkan. Bagaimana maksudnya? Mereka mengharapkan saya tinggal di sini, menunggu. Saya akan pergi ke Jakarta lagi. Tanpa pemberitahuan. Saya akan langsung menemui Ibu Genoveva, dan saya akan ceritakan padanya semua yang kita ketahui tentang si pengacara. Jika dia jujur, dia akan ingin tahu. Jika dia terlibat, saya akan tahu dari sikapnya. Ibu Sari berpikir sejenak. Ini berisiko, Pak Surya. Tapi bisa berhasil. Kita perlu tindakan, Ibu Sari. Kalau tidak, mereka akan menguasai segalanya. Begitu pergilah, tapi saya ikut. Ibu, ikut. Saya ikut. Aku tidak akan membiarkan Bapak pergi sendirian lagi. Terakhir kali Bapak kesulitan di terminal bus. Tapi penginapan tetangga. Ibu Fajar akan mengawasi. Beliau orang baik, sudah pernah membantu saya sebelumnya dan begitu disepakati. Hari kemudian, Surya dan Ibu Sari naik bus ke Jakarta. Kancil tinggal bersama Ibu Fajar yang berjanji akan merawatnya seperti anjingnya sendiri. Perjalanan kali ini terasa lebih ringan ditemani Ibu Sari.
Mereka berdua mengobrol tentang kehidupan, tentang masa lalu, tentang Siti dan tentang Pako. Surya mengetahui bahwa Ibu Sari juga punya kisah sedih. Beliau kehilangan seorang anak saat masih kecil bertahun-tahun sebelum kehilangan suaminya. Karena itulah beliau hidup sendiri, mengabdikan diri pada penginapan dan para tamu yang singgah di sana. Itu cara agar rumahnya tidak terlalu sepi. Ketika tiba di Jakarta, mereka langsung menuju gedung tempat Ibu Genov tinggal. Kali ini, penjaga pintu tidak menghalangi masuk. Mungkin karena Ibu Sari yang berpakaian lebih rapi dan berpenampilan seperti wanita terhormat berbicara dengan tegas bahwa mereka ada janji. Sebuah kebohongan kecil tapi diperlukan. Para satpam membiarkan mereka lewat. Mereka naik lift sampai lantai 10 dan menekan bel apartemen 1002. Butuh waktu, tapi Ibu Genoveva sendiri yang membuka. Ketika melihat Surya, matanya membelalak. Pak Surya, Bapak lagi. Saya sudah menyuruh pengacara Pratama, Ibu Genova. Setelah Ibu Sari sebelum pintu ditutup di depan mereka. Kami perlu bicara dengan Ibu. Ini mendesak. Ini tentang pengacara Pratama. Ekspresi Ibu Genov berubah. Beliau ragu melihat ke koridor yang kosong kemudian membuka pintu. Masuklah cepat. Ketiganya duduk di ruang tamu dan Surya menceritakan semuanya tentang kunjungan-kunjungan sang pengacara, tentang dokumen-dokumen yang ingin dia tanda tangani yang sebenarnya memberi kuasa penuh pada sang pengacara sendiri, bukan pada Ibu Genoveva, tentang informasi yang mereka temukan tentang masa lalunya, tentang orang-orang asing yang berkeliaran di desa kali. Ibu Genova mendengarkan. Semuanya diam. Wajahnya semakin pucat. Ketika Surya selesai, beliau terdiam lama sekali, kemudian bangkit, pergi ke sebuah meja tulis, dan kembali membawa sebuah map. Lihat ini, itu adalah surat kuasa yang telah dia tanda tangani hari sebelumnya memberi pengacara Pratama wewenang untuk mewakilinya dalam semua urusan terkait warisan keluarga Hadingrat Kusuma. Pendengar setia, jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjut. Saya menandatangani ini karena mengira itu untuk dia mengurus urusan birokrasi. Sekarang saya sadar dia mungkin telah menggunakan ini untuk melakukan hal-hal lain atas nama saya. Ibu Sari mengambil surat kuasa itu dan membacanya dengan saksama, menggelengkan kepala. Ibu Genoveva, saya bukan pengacara, tapi ini memberi wewenang yang sangat besar pada pria ini. Dia bahkan bisa menjual aset atas nama Ibu. Ya Tuhan, bisik Ibu Genov menutup mulutnya dengan tangan. Surya mengamati wajahnya. Itu adalah wajah seseorang yang benar-benar terkejut. Tidak ada kepura-puraan di sana. Ibu Genove, katanya dengan tenang. Saya rasa Ibu juga telah ditipu. Pengacara Pratama tidak menjaga kepentingan Ibu. Dia menjaga kepentingannya sendiri. Ibu Genov mulai menangis. Tangisan yang sunyi tapi dalam. Beliau mengeluarkan sapu tangan, bersulam dari lengan bajunya, dan mengeringkan air mata. Dia direkomendasikan kepada saya oleh seorang kenalan. Saya percaya saya sedang mengalami kesulitan, Pak. Suami saya meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan banyak hutang. Saya tinggal di apartemen ini, tapi semuanya digadaikan. Ketika Bapak muncul dengan koin itu, saya melihat secercah harapan. Saya pikir akhirnya keberuntungan tersenyum pada saya. Tapi kemudian, pengacara Pratama bilang lebih baik dia yang mengurus semuanya. Katanya urusan yang rumit. Ibu Sari melembutkan nada suaranya. Ibu tidak bersalah, Ibu Genoveva. Dia seorang profesional. Kita percaya pada orang-orang seperti itu. Sekarang apa yang harus lakukan? Surya menarik napas dalam. Kita lakukan begini, Ibu Genoveva. Ibu batalkan surat kuasa itu. Kita pergi bersama sekarang ke kantor notaris yang
Terpercaya. Lalu kita cari pengacara. Jujur untuk mengurus ini. Pak Budi dari kota kita kenal satu. Ibu Genove. Mengangguk masih menangis. Lalu harta karunnya, harta karun itu milik ibu? Ibu Genova. Saya kesini untuk mengembalikan dan akan saya kembalikan. Sungguh. Ia menatap Surya dengan mata berkaca-kaca. Mengapa Bapak melakukan ini, Pak Surya? Bapak bisa ambil semuanya, Surya. Tersenyum tipis. Karena almarhumah istri, saya mengajarkan bahwa uang hasil curian tidak akan berkah. Dan karena saya tidak ingin tidur dengan hati berat sepanjang sisa hari saya, Ibu Genov menangis lagi. Sebentar kemudian bangkit dengan penuh tekad. Ayo kalau begitu ayo batalkan surat kuasa itu sekarang. Mereka pergi ke kantor notaris yang dikenal Ibu Genovea. Di sana dalam beberapa jam surat kuasa itu secara resmi dibatalkan. Pemberitahuan terbit di berita negara. Keesokan harinya memastikan tak seorang pun lagi bisa menggunakan dokumen itu. Tapi kegembiraan itu tak berlangsung lama. Ketika Ibu Genova, Surya dan Ibu Sari kembali ke apartemen di Jakarta. Malam itu, mereka mendapat kejutan tak menyenangkan. Pengacara Pratama sedang menunggu di pintu gerbang. Ibu Genovea, Ibu di mana saja? Saya sudah mencoba menghubungi Ibu seharian. Ia menatap Surya dan Ibu Sari dengan terkejut lalu dengan marah. Apa yang si pengemis ini lakukan di sini? Siapa yang memanggil wanita ini? Ibu Genovea berdiri tegak dengan ketegasan yang mengejutkan dirinya sendiri. Pengacara pertama Bapak, saya lepaskan dari jasa saya. Saya sudah membatalkan surat kuasa yang saya tanda tangani. Bapak bisa pergi. Wajah pengacara itu menjadi ungu karena marah. Ibu membatalkannya, tapi Ibu tidak bisa. Kita punya perjanjian. Kita tidak punya perjanjian apa-apa, dokter, dan Bapak telah menipu saya dan pria jujur ini. Pergilah sebelum saya memanggil penjaga pintu. Sang pengacara maju selangkah, mengancam. Tapi Ibu Sari menempatkan diri di depan dengan keberanian yang entah datang dari mana. Silakan pergi, dokter, Ibu tidak sendirian dan kami sudah punya bukti semua yang Bapak coba lakukan. Kalau mau cari masalah nanti, dapat. Sang pengacara memandangi ketiganya, memperhitungkan, lalu mundur selangkah dengan senyum getir. Kalian akan menyesal. Harta karun itu milikku. Aku akan memilikinya tak seakaliku. Harta karun itu tak pernah milik Bapak, dokter, kata Surya dengan tenang. Dan tak akan pernah. Sang pengacara membalikkan badan dan keluar dari gedung, membanting pintu kaca begitu keras hingga hampir pecah. Penjaga pintu yang menyaksikan semuanya dengan mulut menganga menelepon keamanan dan meminta agar orang itu dilarang masuk. Mulai saat itu, Ibu Genov terjatuh ke sebuah kursi di lobi kelelahan. Ya Tuhan, hari yang melelahkan. Ibu sangat berani, kata Ibu Sari duduk di sampingnya. Benarkah? Dalam hati saya gemetaran. Itulah keberanian. Gemetar dalam hati tapi tetap dilakukan. Surya berdiri mengamati keduanya. Ia merasa lega telah membongkar tipu daya pengacara itu, tapi masih khawatir. Lelaki itu bukan tipe yang mudah menyerah. Ia tahu itu, Ibu Genovea. Saya pikir Ibu sebaiknya ikut saya ke desa kali, setidaknya untuk beberapa hari agar kita bisa mengatur semuanya dengan baik jauh dari pengacara itu. Ia ragu tapi kemudian mengangguk. Bapak benar, Pak Surya. Saya tidak ingin tinggal di sini. Sekarang saya takut dia kembali. Ikutlah, ada kamar kosong di penginapan saya. Kata Ibu Sari. Ibu akan baik-baik saja. Maka keesokan harinya, bertigalah mereka bepergian bersama ke desa Kali. Ibu Genov hanya membawa satu koper kecil berisi beberapa pakaian dan dokumen pentingnya. Mengunci apartemennya dan meminta penjaga pintu untuk berhati-hati. Perjalanan pulang itu berbeda dengan yang ditempuh Surya sendirian. Ketiganya berbincang cukup lama dan Ibu Genov mulai merasa lebih nyaman. Dia menceritakan tentang
Kehidupannya, tentang pernikahan sulit, yang pernah dijalaninya, tentang kesedihan karena tidak bisa memiliki anak, tentang kerinduan pada orang tua yang terakhir dilihatnya saat masih muda. Suri dan Ibu Sari mendengarkan dengan sabar. Ketika tiba di desa Kali, Kancil berlari mendatangi Surya dengan penuh semangat hingga hampir menjatuhkan si tua itu. Ibu Genovea tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari melihat pemandangan itu. Anjing ini sangat mencintai Bapak, Pak Surya. Dan aku juga mencintainya. Ibu Genova. Kami saling menjaga. Malam itu di penginapan Ibu Sari. Setelah makan malam sederhana, namun lezat, berupa nasi, kacang, ayam bakar, dan serundeng, Ibu Genovea semakin terbuka. Kalian tahu aku tidak tahu apa-apa tentang kakek nenekku. Ayahku tidak pernah membicarakan mereka. Kurasa dia malu karena telah kehilangan perkebunan. Ibuku juga tidak banyak bicara. Aku tumbuh tanpa bagian dari sejarahku itu. Ibu Sari tersenyum. Kalau begitu besok, kami akan memperkenalkan ibu pada seseorang yang akan mengubah itu. Siapa? Profesor Agung. Dia tahu segalanya tentang keluarga ibu. Keesokan harinya, mereka membawa Ibu Genov ke gubuk profesor itu. Si tua itu terharu menerima satu-satunya keturunan hidup dari keluarga Hadiningrat Kusuma. Dia menunjukkan buku catatannya, menceritakan kisah-kisah yang diketahuinya, berbicara tentang kakek, nenek, buyut, dan paman bibinya. Ibu Genov menangis beberapa kali menemukan hal-hal tentang keluarganya sendiri yang tak pernah dia bayangkan. Nenekku, Ibu Filomena menyembunyikan harta karun itu untuk mempersatukan keluarga, ucapnya mengulang, masih tidak percaya. Dan sekarang setelah bertahun-tahun harta itu ditemukan oleh seorang pria yang datang, mengembalikannya padaku tanpa mengenalku. Hidup memang memiliki jalan-jalan misterius seperti itu, kata profesor itu sambil tersenyum. Dan apa yang akan ibu lakukan dengan harta karun itu, Ibu Genove? Tanya ibu-ibu Genova, terdiam. Dia menatap Surya yang duduk dekat anjingnya dalam keheningan. Dia memandang gubuk sederhana profesor itu. Dia memikirkan utang-utang yang dimilikinya. Dia memikirkan apartemen mewah namun terhip. Dia memikirkan kehidupan hampa yang dijalaninya di Jakarta. Aku tidak tahu, Profesor, aku perlu berpikir. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Dan aku tidak akan melupakan orang-orang yang membantuku sampai di sini. Mereka kembali ke penginapan. Malam hari. Setelah makan malam, Ibu Genov memanggil Surya untuk berbincang berdua di halaman belakang di bawah pohon mangga. Pak Surya, aku perlu meminta sesuatu pada Bapak. Silakan. Ibu Genovea. Aku ingin pergi ke tanah itu. Aku ingin melihat tempat di mana nenekku menyembunyikan harta karun itu. Surya mengangguk, besok pagi aku antar ibu. Namun, sebelum esok hari tiba, sesuatu terjadi yang tak terduga. Di tengah malam, Kancil mulai menggonggong dengan ganas. Di halaman, Surya terbangun ketakutan, dan Ibu Sari berlari keluar dari kamarnya. Kedua wanita yang lebih tua, Genove dan Sari tetap di dalam rumah. Sementara Surya pergi ke halaman dengan senter, Kancil menggonggong ke arah tembok. Surya mengarahkan senter dan melihat di atas tembok sebuah bayangan, melompat ke sisi lain. Dia berlari, tetapi orang itu sudah menghilang dalam kegelapan. Ketika kembali ke rumah, dia menemukan kedua wanita itu gemetar di ruang tamu. Ada apa, Pak Surya? Tanya Ibu Sari. Seseorang masuk ke halaman, tapi Kancil mengusirnya. Itu dia kan? Kata Ibu Genovea dengan wajah pucat. Pengacara Pratama dia datang ke sini. Mungkin seseorang yang dia suruh. Ya Tuhan, fisik Ibu Genoveva. Aku membawa bahaya ini untuk kalian. Ibu tidak membawa bahaya apapun, kata Ibu Sari memeluknya. Bahaya itu sudah ada di sini. Sejak Pak Surya menemukan harta karun itu, Kasana perlu melindungi
Dire, malam itu juga Surya mendapat ide, Ibu Sari, Ibu Genovea. Aku pikir kita perlu mengambil harta karun itu dari tanah tersebut sebelum pengacara itu menemukan tempatnya. Tapi kemana kita membawanya? Tanya Ibu Genovea. Ke kantor notaris Pak Budi. Dia punya berangkas besar di sana. Bisa disimpan. Dan bagaimana kita akan mengambilnya itu? Sangat berat. Kita akan pergi besok, subuh sebelum matahari terbit. Saya, Ibu Sari, Ibu Genova, Pak Budi, dan Profesor Agung. Kita bawa gerobak dorong, sekop, karung, dan kancil yang berjaga. Mereka merencanakan semuanya. Keesokan harinya, sebelum ayam berkokok, kelimanya sudah berada di tanah kosong itu dengan lentera dan perkakas. Surya menunjukkan tempat persisnya dan bersama-sama mereka menggali dengan hati-hati mengembalikan seluruh harta karun. Begitu banyaknya barang sehingga mereka butuh 3 kali perjalanan dengan gerobak untuk membawa semuanya ke kantor notaris. Ketika matahari mulai terang, seluruh harta karun sudah terkunci di brankas kantor notaris di bawah penjagaan Pak Budi. Ibu Genoveva melihat banyaknya koin, perhiasan, piala, dan barang-barang emas, menjadi tak bisa berkata-kata. Profesor Agung memeriksa setiap barang, mengonfirmasi bahwa semuanya memiliki tanda keluarga Hadiningrat Kusuma. Nenekmu menyembunyikan kekayaan, Ibu Genovea, kata profesor itu. Ini bernilai jutaan. Ibu Genovea mulai menangis bukan karena sukacita, tetapi karena emosi yang rumit campur aduk. Uangnya begitu banyak, Profesor. Saya tidak pernah berpikir akan melihat uang sebanyak itu dalam hidup saya. Pada hari yang sama mereka menghubungi pengacara jujur yang direkomendasikan teman Pak Budi. Dia melakukan perjalanan ke desa kali minggu berikutnya dan membantu mengatur semuanya secara hukum. Warisan itu diformalkan atas nama Ibu Genov yang merupakan satu-satunya keturunan sah. Barang-barang itu dinilai oleh ahli yang dibawa dari Jakarta dan nilai totalnya bahkan lebih besar dari perkiraan profesor. Sementara itu, pengacara Pratama menghilang tidak pernah muncul lagi di desa Kali juga tidak menelepon Ibu Genoveva. Dia merasa lega, tetapi juga curiga. Dia tahu pria seperti dia tidak mudah menyerah. Minggu berlalu, Ibu Genoveva terus menginap di penginapan Ibu Sari dan tampaknya semakin nyaman di kota kecil itu. Dia mulai membantu Ibu Sari di dapur, belajar membuat selai pisang, mengenal para tetangga, menyapa orang-orang di jalan. Dia berubah menjadi orang yang berbeda dari wanita elegan dan terisolasi yang tinggal di ibu kota. Suatu sore duduk di beranda penginapan, Ibu Genov membuat pengakuan. Tahu tidak, Ibu Sari? Saya tidak pernah sebahagia ini sebelumnya. Benarkah, Ibu Genove? Benar. Di Jakarta saya hidup sendirian, di apartemen besar, tetapi kosong. Saya hanya menerima kunjungan dari orang-orang yang berpamrih, punya banyak barang, tetapi tidak ada orang untuk diajak bicara yang sebenarnya. Di sini, semuanya sederhana, tetapi semuanya lebih tulus. Ibu Sari tersenyum. Ibu sedang menemukan apa yang tidak diketahui banyak orang kota. Bahwa kebahagiaan tidak ternilai harganya dan seringkali berada pada hal-hal yang paling sederhana. Nenek saya pasti tahu itu. Karena itu, dia menyembunyikan harta karun bukan untuk menghancurkan keluarga, untuk mengajarkan bahwa ada hal yang lebih penting daripada uang. Malam itu Ibu Genove memanggil Surya dan Ibu Sari untuk pembicaraan serius. Saya telah membuat keputusan tentang harta karun itu. Keduanya memperhatikan. Saya akan melunasi semua hutang saya. Saya akan menjual apartemen di Jakarta dan saya akan pindah ke sini untuk selamanya. Ibu Sari membelalakan mata. Ke desa Kali. Ke desa Kali. Saya ingin membeli kembali tanah tempat perkebunan kakek nenek saya dulu. Saya ingin membangun kembali rumah utamanya dan saya ingin menjadikannya rumah bagi lansia yang kesepian di daerah ini. Orang-orang yang tidak punya keluarga,
yang hidup sendirian, yang butuh teman, rumah besar dengan kamar nyaman, ruang makan, kebun sayur, kebun buah, tempat di mana orang tua dapat mengakhiri hidup dengan martabat dan teman. Surya merasa matanya perih. Ibu Genova, itu akan luar biasa. Dan saya ingin Bapak, Pak Surya, menjadi penghuni pertama, tetapi bukan sebagai penghuni biasa, sebagai penghuni kehormatan. Bapak yang menemukan harta karun, Bapak pantas tinggal di sana, dirawat, memiliki teman yang pantas Bapak dapatkan. Surya menundukkan kepala. Ia tak tahu harus berkata apa. Ibu Genova, saya tidak pantas menerima sebanyak ini. Bapak, pantas sungguh. Tapi jika Bapak lebih suka punya rumah sendiri, saya juga bisa mengurusnya. Sebuah rumah kecil di kota. Ini dengan halaman luas untuk kancil, apapun yang Bapak inginkan. Surya berpikir sejenak, lalu ia tersenyum. Ibu Genovea, saya berterima kasih dari hati yang paling dalam. Tapi saya ingin meminta sesuatu yang berbeda. Silakan minta. Saya ingin sebuah rumah sederhana dekat perkebunan untuk tinggal bersama kancil. Dan saya ingin bisa pergi ke sana setiap hari membantu di kebun berbincang dengan para lansia. Saya tidak ingin menjadi penghuni. Saya ingin menjadi pembantu. Saya ingin merasa berguna. Ibu Genovea tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Setuju, Pak Surya? Setuju. Dan satu hal lagi, Ibu Genova. Silakan katakan. Ibu Sari, beliau sangat membantu saya, tanpa pernah meminta ampun. Penginapannya sudah hampir runtuh. Kira-kira Ibu bisa? Ibu Sari menyela, wajahnya memerah. Pak Surya, saya tidak butuh apa-apa. Ibu Genova tersenyum. Ibu Sari, saya sudah memikirkan hal itu. Saya ingin menawarkan kepada Ibu untuk menjadi penanggung jawab dapur di perkebunan dan untuk administrasi umum sebagai pengawas. Dengan gaji tentu saja. Dan saya juga bisa membantu merenovasi penginapan Ibu, jika Ibu ingin terus mengelolanya. Ibu terdiam tak berkata. Ia mencoba menolak, tapi Surya memegang tangannya. Terimalah, Ibu Sari. Ibu pantas menerimanya. Ibu adalah orang terbaik yang pernah saya kenal. Dan ia pun menerima sambil menangis. Bulan-bulan berikutnya sangat sibuk. Ibu Genov menjual apartemennya di Jakarta, melunasi semua hutang, dan masih tersisa banyak uang. Ia membeli kembali tanah lama perkebunan harapan, baik yang telah berpindah ke tangan perusahaan luar yang membelinya dengan harga murah beberapa dekade sebelumnya. Ia mempekerjakan tukang batu, tukang kayu, tukang kebun. Pekerjaan pembangunan kembali memakan waktu lebih dari setahun, tetapi dikerjakan dengan teliti. Ketika perkebunan akhirnya selesai, tempat itu menjadi sangat indah. Bangunan utama yang direnovasi dengan penuh perhatian, bergaya. Perkebunan kuno dengan beranda lebar, atap genteng merah, dinding putih, jendela biru. Di sekelilingnya dibangun beberapa rumah kayu yang lebih kecil, masing-masing dengan 2 kamar, mandi, ruang tamu, dan dapur kecil. 1. Untuk setiap penghuni atau pasangan. Penghuni menjamin privasi sekaligus kehidupan berkomunitas. Kebun sayur ditanami segala macam yang bisa dibayangkan. Tomat, selada, wortel, kentang, singkong, herba untuk teh. Kebun buah memiliki pohon mangga, pohon jambu biji, pohon jambu air, pohon jeruk, pohon lemon, ayam-ayam bertelur. Setiap hari, kambingnya memberikan susu segar untuk keju buatan Ibu Sari. Ibu Sari bersama 2 pembantu yang dipekerjakan dari kota mengurus ruang makan. Makanannya selalu berlimpah, dibuat dari hasil perkebunan sendiri. Aroma makanan di atas kompor kayu memenuhi udara setiap pagi. Profesor Agung juga setuju pindah ke perkebunan. Ada kamar yang disediakan untuknya dan sebagai gantinya ia mengajar sejarah kepada para penghuni pada Rabu sore. Itu adalah cara untuk menjaga para lansia tetap aktif secara mental dan sekaligus untuk meneruskan cerita-cerita masa lalu.
yang selama ini hanya ia simpan untuk dirinya sendiri. Ibu Genov tinggal di bangunan utama di sebuah kamar luas di lantai atas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti di rumah. Ia menghabiskan hari-harinya mengawasi perkebunan, berbincang dengan para penghuni, membaca buku di beranda, sambil matahari terbenam. Hidupnya telah menemukan makna baru. Surya setia pada permintaannya pindah ke sebuah rumah kecil sederhana sekitar 300 meter dari pintu masuk perkebunan. Itu adalah bangunan satu lantai dengan 2 kamar, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Ada halaman luas dengan rumput, pohon, mangga, dan sebatang pohon ceri. Kancil sangat menyukai rumah baru itu. Ia berlari-lari di atas rumput, tidur di bawah pohon mangga, menggonggong pada burung-burung. Surya menyuruh membuat rumah kayu kecil untuknya. Tapi Kancil lebih suka tidur di karpet ruang tamu di samping pemiliknya. Setiap pagi Surya bangun pagi minum kopi dengan roti segar yang Ibu Sari kirim setiap hari. Lalu, berjalan kaki ke perkebunan ditemani Kancil di sampingnya. Di sana ia membantu di kebun, memberi makan ayam-ayam, berbincang dengan para penghuni. Ia belajar membaca lebih baik dengan bantuan Profesor Agung yang menemukan kemampuan baca tulis Surya yang belum tuntas dan berdedikasi untuk memperbaikinya. Dalam beberapa bulan, Surya sudah bisa membaca dengan baik dan menemukan kesenangan dalam buku, terutama cerita-cerita petualangan perkebunan. Harapan baik yang kini terlahir kembali dengan tujuan baru menampung 18 penghuni di tahun pertamanya. Mereka adalah para lelaki dan perempuan berusia antara 68 dan 85 tahun, semua tanpa keluarga dekat. Semua memiliki kisah serupa tentang kesepian dan keterlantaran. Ibu Genov memilih setiap orang secara pribadi, berbicara dengan setiap calon penghuni sebelum menerimanya. Itu adalah proses yang hati-hati karena ia ingin komunitas itu harmonis. Di antara penghuni pertama adalah Ibu Siti, janda, tanpa anak yang tinggal di rumah petak, di kota tetangga. Pak Hadi, mantan tukang batu yang kehilangan seluruh keluarganya dalam sebuah musibah di jalan, dan hidup sendirian di gubuk. Ibu Hesti, mantan guru pensiunan yang telah menghabiskan semua tabungannya merawat saudara laki-lakinya yang sakit dan telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya, dan banyak lainnya, masing-masing dengan kisah hidupnya yang ditandai oleh kesepian dan kekurangan. Bagi mereka semua perkebunan itu bagaikan sebuah keajaiban. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun mereka kembali memiliki rumah, makanan yang cukup, teman, dan kegiatan. Setiap orang mendapat tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Ibu yang pandai memasak membantu Ibu Sari di dapur. Pak Hadi memperbaiki apa yang rusak di perkebunan. Ibu Hesti memberikan pelajaran membaca bagi mereka yang belum lancar membaca dan seterusnya. Surya mengamati semua itu, merasa dipenuhi rasa syukur. Ia merasa bahwa meski tanpa menyumbangkan uang, keputusannya untuk mengembalikan harta karun telah melahirkan semua itu. Itu adalah pantulan kebaikan yang kembali dalam wujud kebaikan. Namun kisahnya masih menyimpan kejutan yang tak terduga siapapun. Suatu hari sekitar 8 bulan setelah peresmian perkebunan, Ibu Genov menerima sebuah surat. Surat itu dari Jakarta dengan cap resmi. Ia membukanya dengan penasaran. Isinya adalah panggilan untuk memberikan kesaksian dalam sebuah penyelidikan mengenai pengacara Pratama. Dari yang kemudian diketahui, pengacara itu telah dilaporkan oleh keluarga-keluarga lain yang telah ditipunya. Ia sedang dituntut dalam beberapa kasus dan ia ingin melibatkan Ibu Genova sebagai saksi dengan dalih bahwa dia dan Surya telah mengambil alih harta yang sebenarnya milik keluarga Hadiningrat Kusuma, tetapi bahwa ia berhak atas sebagian karena jasa-jasa yang telah diberikannya. Ibu Genov menjadi gugup. Ia pergi ke rumah Surya dan menunjukkan surat itu. Pak,
Surya, laki-laki ini masih memburu kita. Tenang, Ibu Genoveva, kita tidak melakukan kesalahan apapun. Semuanya terdokumentasi, semuanya sah secara hukum. Pengacara kita akan mengurus ini. Pengacara jujur yang terus memantau kasus dari jauh dihubungi. Ia berangkat ke desa Kali untuk berbicara langsung dengan Ibu Genov dan Surya. Ia menganalisis situasi, menenangkan mereka, dan menyusun pembelaan yang kuat. Tidak mungkin dia menang, kata pengacara itu. Ia sedang tenggelam dalam banyak tuntutan dan upaya melawan. Kalian ini adalah bentuk keputusasaan. Mari kita hadir pemberian kesaksian. Kita ceritakan kebenarannya dan selesai. Dan begitulah yang terjadi. Ibu Genova dan Surya berangkat bersama ke Jakarta untuk memberikan kesaksian. Mereka menceritakan semua yang telah mereka alami dengan detail, menunjukkan dokumen-dokumen, membawa Pak Budi sebagai saksi. Hakimnya, seorang lelaki berpengalaman langsung, menyadari kebenarannya. Kasus terhadap mereka diarsipkan dan pengacara Pratama, dengan tumpukan tuntutan hukumnya, akhirnya kehilangan izin praktik. Pengacara dilarang menjalankan profesinya selama 10 tahun. Ketika Surya dan Ibu Genova kembali ke desa Kali setelah episode itu, mereka disambut dengan pesta oleh para penghuni perkebunan. Ibu Sari menyiapkan sebuah perjamuan. Profesor Agung menyampaikan pidato yang mengharukan. Kancil menggonggong kegirangan berlari-lari di antara kaki orang-orang. Malam itu duduk di beranda gedung utama Surya, Ibu Sari, Ibu Genoveva, dan Profesor Agung mengobrol berjam-jam mengenang semua yang telah mereka jalani beberapa bulan terakhir. Siapa sangka ya, kata Ibu Sari, setahun lalu kita bahkan belum saling kenal baik dan lihatlah di mana kita sekarang hidup. Memang begitu, kata sang profesor. Siapa yang bisa menyangka bahwa harta karun yang disembunyikan Ibu Filomena akan 80 tahun kemudian akhirnya menyatukan kita semua? Ibu Genoveva tersenyum memandang pemandangan perkebunan yang diterangi bulan. Nenekku adalah wanita yang bijak. Dia menyembunyikan harta karun itu dengan maksud menyatukan keluarganya. Dia tidak berhasil menyatukan anak-anaknya karena mereka sudah terlalu terpisah. Tapi, entah bagaimana dia berhasil menyatukan sebuah keluarga baru. Keluarga yang kita bentuk di sini. Surya dalam diam memikirkan Siti. Dia membayangkan istrinya sedang memandang semua itu dari suatu tempat tersenyum. Dia merasa bahwa setelah bertahun-tahun penderitaan, akhirnya hidup sedang membalas semua rasa sakitnya. Tapi cerita tidak berakhir di situ. Sekitar setahun setelah perkebunan itu beroperasi, Ibu Genoveva mulai lebih sering merasa lelah. Dia merasakan nyeri di dada, sesak napas. Dia pergi ke dokter, melakukan pemeriksaan dan mengetahui bahwa dia memiliki masalah jantung yang memerlukan perawatan khusus. Tidak ada yang serius, asalkan dia merawatnya dengan baik. Tetapi dia akan membutuhkan pendampingan terus-menerus dan seseorang yang bisa mengambil alih sebagian tanggung jawab di perkebunan. Ibu Genov memanggil Surya untuk pembicaraan serius. Pak Surya, saya butuh bantuan. Saya tidak bisa lagi mengurus semuanya sendirian. Bisa andalkan saya, Ibu Genoveva. Apa yang Ibu butuhkan? Saya ingin Bapak yang menjadi pengelola perkebunan ini. Bersama Ibu Sari tentu saja, tapi saya ingin Bapak yang menjadi orang utamanya. Bapak sudah tahu segalanya. Semua orang menyukai Bapak. Bapak jujur. Bapak adalah orang yang tepat. Surya ragu-ragu. Ibu Genova, saya tidak yakin apakah saya mampu. Saya hanya seorang pengemis. Sepanjang hidup saya. Bapak mampu, sungguh. Pada praktiknya Bapak sudah melakukannya. Bapak di sini setiap hari, kenal setiap penghuni, tahu segalanya. Saya hanya ingin meresmikannya. Surya menerimanya. Dan mulai saat itu dia mulai membagi tanggung jawab dengan Ibu Genova dan Ibu Sari. Keputusan diambil bersama selalu dengan mempertimbangkan pendapat Profesor Agung juga. Kehidupan
di perkebunan berjalan sesuai ritmenya. Penghuni baru diterima seiring dengan yang lain. Sayangnya meninggal karena alasan alamiah usia. Namun setiap kepergian dikelilingi dengan perhatian, martabat dan perpisahan yang penuh kasih. Tidak ada seorang pun di sana yang merasa sendirian. Bahkan di saat-saat tersulit sekalipun, Surya seiring waktu berubah sepenuhnya. Berat badannya bertambah, penampilannya menjadi lebih sehat, belajar berpakaian rapi, berbicara dengan lebih tepat. Namun di dalam hati dia tetap sama. Pria rendah hati dan jujur yang menemukan harta karun itu. Dia selalu tidur dengan kancil di kaki ranjang dan berbicara keras-keras dengan Siti setiap malam. Sebelum tidur menceritakan semua yang terjadi di hari itu. Kancil menua. Bersamanya dia sudah tidak sering berlari-lari di halaman lagi, lebih banyak tidur, tetapi tetap menjadi sahabat setia seperti biasa. Dia menemani Surya kemana-mana perlahan, dengan langkah lelahnya yang khas anjing tua. Suatu sore duduk di beranda perkebunan dengan matahari terbenam di Cakrawala. Surya berbincang dengan ibu Genovea. Penghuni lainnya sedang berpencaran. Ada yang di kebun, yang lain bermain domino di bawah pohon, yang lain sekadar mengobrol. Tahu tidak, Ibu Genov, kata Surya, ketika saya menemukan harta karun itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan mengubah begitu banyak kehidupan. Hidup saya, hidup Ibu Sari, hidup sang profesor, hidup semua penghuni di sini. Ibu Genov tersenyum. Ibu tahu bagian terindah dari semua ini, Pak Surya? Apa? Bahwa harta karun yang sesungguhnya tidak berada di dalam lubang itu. Harta itu ada pada Bapak, pada kejujuran Bapak. Kalau Pak Surya kabur membawa koin-koin itu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Pak, mungkin jadi kaya tapi sendirian dan saya akan kehilangan kesempatan untuk mengenal keluarga saya yang sebenarnya. Surya terdiam. Ia memandang ke Cakrawala di mana matahari mulai terbenam ke arah pegunungan. Langit dilukis dengan nuansa jingga dan ungu bagai lukisan cat air yang ilahi. Siti saya dulu sering bilang sesuatu, ujarnya. Akhirnya dia bilang, uang itu mudah hilang, tapi keberanian untuk melakukan hal yang benar itu yang kita bawa selamanya. Dia benar. Ibu Genove memegang tangan Surya dan menggenggamnya. Lembut. Mereka terdiam menyaksikan matahari terbenam. Kancil tidur di kaki. Surya mendengkur pelan. Dari kejauhan, Ibu Sari berteriak memanggil semua orang untuk makan malam. Ayo Pak Surya hidup, menunggu. Ayo Ibu Genova, hidup, menunggu. Dan berdua perlahan mereka bangkit dan berjalan berpelukan menuju ruang makan di mana para penghuni sudah berkumpul di sekitar meja yang penuh hidangan. Kancil mengikuti dari belakang dengan langkah anjing tua, namun dengan mata yang bersinar seperti ia tahu sedang berada di rumah. Malam itu, setelah makan malam, Ibu Sari mengumumkan kejutan untuk semua orang. Ia telah membuat dodol susu dengan biskuit, makanan penutup favorit banyak. Penghuni ada tepuk tangan, canda, tawa. Profesor Agung menceritakan kisah lucu dari masa ia mengajar. Ibu Siti menyanyikan lagu lama yang dipelajarinya dari nenek. Pak Hadi memperlihatkan kepada semua sebuah patung kayu yang baru selesai ia buat. Sore itu, hadiah untuk seorang tetangga di pondok yang berulang tahun ke-70, keesokan harinya. Surya memandang semua itu dan hatinya terasa penuh. Begitulah cara hidup, begitulah yang berharga. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan kemegahan, tapi dengan orang-orang, dengan kasih sayang, dengan hal-hal kecil yang memenuhi jiwa. Sebelum pulang, Surya mampir ke kamar Ibu Genove untuk berpamitan. Selamat malam, Ibu Genovea. Selamat malam, Pak Surya. Ibu Genovea, saya ingin bertanya sesuatu. Silakan, tanya. Apakah Ibu bahagia di sini? Ibu Genova tersenyum. Matanya penuh air mata. Saya lebih bahagia dari yang pernah saya bayangkan,
Pak Surya. Dan, itu semua berkat Pak Surya. Tidak, Ibu. Genovea. Ini juga berkat Ibu atas keputusan Ibu untuk tidak menyimpan uang itu sendiri. Atas keberanian Ibu untuk mengubah hidup atas hati Ibu yang baik, yang selama ini tersembunyi di balik begitu banyak kesedihan. Mereka berdua terdiam. Sebuah keheningan yang penuh, yang tidak memerlukan kata-kata. Selamat malam, Pak Surya. Selamat malam, Ibu Genovea. Surya keluar dari kamar, menuruni tangga dan berjalan kembali ke rumah kecilnya dengan kancil di sampingnya. Malam itu cerah dengan bintang-bintang berkelip di langit, udara berbau tanah basah dan rumput yang baru dipotong. Sesampainya di rumah, Surya duduk di beranda. Ia menyalakan pipa yang ia dapatkan sebagai hadiah dari Pak Hadi. Ia memandang langit untuk waktu yang lama. Kancil berbaring di kakinya. Siti, bisiknya, saya ingin kau melihat semua ini. Saya rasa kau akan menyukainya. Dan angin berhembus lembut, seakan menjawab bahwa, ya, ia melihat, ia menyukainya. Ia ada di sana di suatu tempat tersenyum. Surya menutup matanya dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa utuh. Ia tidak hanya menemukan harta karun emas. Ia telah menemukan harta yang jauh lebih besar, sebuah hidup yang bermakna. Tahun-tahun berikutnya di perkebunan harapan baik, penuh dengan kisah-kisah kecil yang layak diceritakan. Setiap penghuni baru yang datang membawa beban penderitaannya dan disambut dengan begitu banyak kasih sayang sehingga dalam beberapa minggu, ia tampak seperti orang yang berbeda. Setiap penghuni yang kehilangan kerabat jauh menemukan penghiburan dari penghuni lain yang tidak bisa diberikan oleh orang luar. Setiap pesta ulang tahun, setiap malam Natal, setiap Paskah, setiap hari ibu, dirayakan dengan begitu intens sehingga setara dengan 10 perayaan biasa. Ibu Sari, setiap bulannya tampak semakin muda. Fakta memiliki tujuan menjadi berguna memasak untuk begitu banyak. Orang yang menghargai masakannya telah memberikan energi baru bagi wanita yang sebelumnya selalu hidup dalam kelelahan. Itu. Ia merenovasi penginapannya dengan bantuan Ibu Genova dan mengubahnya menjadi rumah tamu bagi para kerabat yang datang mengunjungi penghuni perkebunan. Dengan demikian ia tetap menjaga kemandiriannya, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar itu. Profesor Agung setelah bertahun-tahun hidup terisolasi di gubuknya tampak terlahir kembali. Kelas-kelasnya menjadi momen yang ditunggu-tunggu sepanjang minggu. Para penghuni tidak hanya belajar sejarah, tetapi juga tentang kehidupan, tentang masa lalu daerah itu, tentang nenek moyang masing-masing yang menemukan melalui penelitian profesor. Kerabat jauh, koneksi yang tidak mereka ketahui, akar yang tampaknya hilang. Ibu Genov seiring waktu pulih kesehatannya. Ritme yang lebih tenang, makanan sehat dari perkebunan, jalan-jalan harian di sekitar, dan terutama ketenangan jiwa yang ia temukan membuat hatinya semakin kuat. Dokter terkejut mengatakan bahwa ia tampak 10 tahun lebih muda daripada saat pertama kali tiba. Surya dalam perannya sebagai administrator mengejutkan semua orang dengan kompetensinya. Meski tidak memiliki pendidikan formal, ia memiliki rasa keadilan dan keteraturan yang alami. Ia mengambil keputusan dengan tenang, mendengarkan semua orang sebelum berbicara, memperlakukan setiap penghuni seolah-olah mereka yang paling penting. Para karyawan perkebunan, koki, tukang kebun, petugas kebersihan, perawat, semua menghormati dan menyayanginya. Kancil semakin menubulu di moncongnya. Memutih berjalan perlahan. Tidur hampir sepanjang waktu. Namun ia tetap tegar, sahabat setia Surya. Ketika akhirnya ia pergi secara alami, setelah hidup bertahun-tahun bahagia di rumah kecil majikannya, ia dikuburkan di bawah pohon mangga di halaman belakang. Di bawah, gundukan batu kecil dengan namanya terukir pada sebuah plakat. Surya menangis berhari-hari. Tetapi Ibu Sari mengatakan bahwa anjing itu telah
menjadi malaikat dalam hidupnya dan bahwa malaikat kembali ke surga ketika misi mereka selesai. Tidak lama kemudian, Surya mengadopsi seekor anak anjing hitam mirip dengan kancil yang muncul di salah satu pondok perkebunan. Ia menamainya Kancil Kecil dan kehidupan. Terus berjalan tahun-tahun berlalu. Surya semakin menua di rumah kecilnya, selalu pergi setiap hari ke perkebunan. Ibu Genoveva juga menua, tetapi dengan penuh keanggunan, Ibu Sari, sayangnya, pergi lebih dulu, seperti yang terjadi pada mereka yang lebih tua. Tetapi ia pergi dikelilingi kasih sayang di tempat tidurnya dengan tangan Surya menggenggam tangannya dan Ibu Genov di sisinya. Ia disemayamkan di gedung utama perkebunan, dengan semua penghuni karyawan dan orang-orang dari kota yang hadir. Berkata dalam pidato perpisahan bahwa Ibu Sari adalah orang pertama yang memperlakukannya sebagai manusia dalam bertahun-tahun dan bahwa ia berutang semua yang ia miliki sekarang padanya. Setelah kepergian Ibu Sari, Surya dan Ibu Genov menjadi semakin dekat. Tidak ada percintaan di antara mereka, melainkan persahabatan yang mendalam, jenis yang dibangun sepanjang hidup. Mereka adalah teman seperjalanan, mitra, dalam tahap terakhir kehidupan mereka. Perkebunan Harapan Baik, seiring berjalannya waktu menjadi tempat yang dikenal di seluruh wilayah. Orang-orang datang dari jauh untuk mengunjungi, untuk mengenal sejarahnya, untuk mencari inspirasi. Laporan-laporan dibuat, buku-buku ditulis, tetapi Surya dan Ibu Genoveva selalu tetap di latar belakang, membiarkan kisah itu berbicara sendiri. Dalam sebuah wawancara yang diberikan kepada surat kabar lokal bertahun-tahun, kemudian Surya ditanya tentang apa yang telah ia pelajari dari seluruh petualangan itu. Ia berpikir sejenak dan menjawab, "Saya belajar bahwa kekayaan terbesar di dunia ini tidak terletak pada lubang di tanah. Ia ada di dalam hati kita. Siapapun yang berhati baik adalah kaya. Meski tanpa sepesar pun. Siapapun yang berhati buruk adalah miskin, meski dengan jutaan. Saya menjadi pengemis sepanjang hidup tetapi tidak pernah benar-benar miskin karena saya selalu memiliki kenangan tentang istri. Saya, wanita terbaik di dunia. Dan kini, di masa tua, aku punya teman, punya kegiatan, punya rumah. Apalagi yang bisa diinginkan seorang pria." Laporan itu diterbitkan dan menyentuh banyak orang. Surat-surat mulai berdatangan untuk Pak Surya dan untuk perkebunan berasal dari orang-orang dari segala penjuru. Donasi datang, tawaran bantuan, usulan kemitraan, perkebunan itu tumbuh lebih besar lagi, meluas, menerima lebih banyak penghuni, mendirikan rumah-rumah lain di kota-kota lain di wilayah tersebut. Ibu Genoveva di tahun-tahun terakhirnya mendedikasikan diri untuk menulis sebuah buku yang menceritakan seluruh kisah. Itu adalah pekerjaan panjang dibuat dengan bantuan Pak Surya, Profesor Agung yang hidup hingga hampir 100 tahun tetap waras sampai akhir dan para kolaborator lainnya. Buku itu selesai dan diterbitkan. Laku terjual, dan semua keuntungannya ditujukan untuk pemeliharaan perkebunan dan pembuatan rumah-rumah baru. Pada suatu sore musim gugur, bertahun-tahun setelah hari di mana Pak Surya menggali lubang dengan kancil, dia duduk di beranda gedung utama perkebunan di samping Ibu Genoveva. Matahari terbenam di cakrawala, mengecat langit dengan warna jingga. Para penghuni berkumpul di ruang makan, menyelesaikan makan malam. Aroma roti segar datang dari toko roti yang mereka bangun di belakang. "Tahu tidak, Ibu Genova," kata Pak Surya dengan suara yang telah melemah oleh usia. "Aku rasa nenek ibu-ibu Filomena dari tempatnya sekarang pasti bahagia." Ibu Genov tersenyum. "Mengapa Pak Surya?" "Karena dia menyembunyikan harta karun untuk menyatukan keluarga dan dia berhasil. Bukan keluarga, tapi keluarga yang jauh lebih besar. Keluarga yang terbuat dari orang-orang baik yang saling mencintai dengan tulus." Ibu Genoveva memegang tangannya yang telah kapalan dan keriput oleh usia. "Ibu benar, Pak Surya. Ibu selalu benar." Keduanya terdiam, menyaksikan matahari terbenam. Kancil
kecil yang kini juga tua tidur di kaki Pak Surya. Di ruang makan, seseorang mulai menyanyikan lagu lama dan segera suara-suara lain bergabung membentuk paduan suara lembut yang bergema di seluruh perkebunan. Pak Surya menutup matanya sejenak dan tersenyum. Dia telah hidup cukup lama untuk melihat semuanya berhasil. Dia telah melakukan hal yang benar ketika ada kesempatan dan hidup membalasnya berlipat ganda. Bukan dengan emas meskipun ada emas juga, tapi dengan apa yang lebih berharga, dengan orang-orang, dengan kasih sayang, dengan sebuah rumah. Mari makan malam, Pak Surya. Panggil Ibu Genovea. Mari Ibu Genovea. Mereka berdiri perlahan dan berjalan bersama menuju ruang makan di mana yang lain menunggu mereka. Kancil kecil mengikuti di belakang dengan langkah lelah tapi mantap. Pintu ruang makan terbuka dan kehangatan manusia dari dalam menyambut keduanya dengan tepuk tangan dan senyuman. Begitulah setiap hari, setiap malam di perkebunan harapan baik. Begitulah cara Pak Surya, wirawan mantan pengemis yang menemukan harta karun di tanah terlantar, mengakhiri setiap hari dalam hidup barunya. Tidak kaya harta benda, tapi kaya akan semua yang penting. Dan ketika bertahun-tahun kemudian waktunya tiba, dia pergi dikelilingi semua orang yang dicintainya di rumah sederhananya dengan kancil kecil di kaki ranjang. Ibu Genova menggenggam tangannya dan para karyawan serta penghuni perkebunan bergantian mengucapkan selamat tinggal satu persatu. Dia disemayamkan di gedung utama perkebunan di samping sisa jasad ibu. Seluruh wilayah hadir. Peti mati diarak dalam prosesi ke pemakaman kota, di mana dia dimakamkan dengan salib kayu sederhana dan sebuah plakat yang hanya bertulis di sini beristirahat Pak Surya. Wirawan menemukan harta karun emas, tapi harta terbesarnya adalah keberanian untuk melakukan apa yang benar. Ibu Genova hidup beberapa tahun lagi, terus merawat perkebunan meski dengan energi yang berkurang. Ketika akhirnya dia juga pergi, dia dimakamkan di samping Pak Surya dan Ibu Sari membentuk trio sahabat yang telah mengubah begitu banyak kehidupan. Perkebunan harapan baik terus ada. Kini dikelola oleh sebuah yayasan yang dibuat dalam wasiat oleh Ibu Genovea. Orang lain datang, orang lain mengambil alih pekerjaan. Tetapi semangat tempat itu tetap sama. Lansia yang kesepian menemukan rumah di sana. Relawan menemukan tujuan di sana. Seluruh wilayah menemukan contoh di sana bahwa dunia lain itu mungkin. Dan pada sore-sore musim gugur, ketika matahari terbenam di balik pegunungan dan langit dilukis warna jingga, para penduduk tertua menceritakan kepada pendatang baru kisah tentang pengemis tua yang menemukan harta karun di tanah terlantar, dan yang alih-alih menyimpannya memilih mengembalikannya kepada pemilik sahnya. Para pendatang baru mendengarkan dengan memata membelalak dan berkata bahwa cerita itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi memang benar itu nyata. Dan kebenaran terbesar dari semuanya adalah bahwa di balik setiap koin emas yang ditemukan oleh Pak Suryawan pada hari yang jauh itu, ada sesuatu yang jauh lebih berharga menunggu untuk ditemukan. Kemampuan untuk mengubah kekayaan tak terduga menjadi sesuatu yang menguntungkan semua orang, bukan hanya satu orang. Dan demikianlah kisah Surya, Ibu Sari, Ibu Genovea, Profesor Agung, kancil-kancil kecil, para penghuni perkebunan harapan baik selamanya, terukir dalam ingatan desa Kali Kecil. Bukan sebagai kisah tentang harta karun dan pengacara tidak jujur, tapi sebagai kisah tentang keberanian, kejujuran, persahabatan, dan tentang bagaimana orang biasa dapat melakukan hal-hal luar biasa ketika memilih jalan kebaikan. Akhir cerita ini adalah sebuah kisah fiksi yang dibuat untuk menyentuh hati kita. Sekarang ceritakan kepada kami apa pendapat Anda tentang kisah ini dan dari mana Anda menonton kami. Apakah Anda akan memiliki keberanian yang sama seperti Pak Surya untuk mengembalikan harta karun yang ditemukan secara tak sengaja? Kami akan senang membaca pendapat Anda di komentar dengan kata-kata yang tulus. Terima kasih.
Banyak atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk meninggalkan suka Anda. Dan yang lebih penting berlangganan. Saluran ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengharukan lainnya. Yeah.